Hai di sana, aku Anita, si ahli sains dan robotika yang luar biasa. Aku sudah menangkan banyak sekali piala termasuk satu piala karena membuat replika BB-8. Tapi hati gebetanku yang tak bisa ku menangkan. Tom baru saja menolak menemaniku ke pesta dansa terakhir di SMP. Tapi siapa yang peduli, aku punya sahabatku Barb. Akan tetap menyenangkan, kita bisa pergi bersama-sama. Kami tiba di tempat dansa dan mendapati bahwa semua orang punya teman kencan, kecuali kami. Ya, ini jadi agak canggung. Minggir, ini lantai dansa nenek-nenek. Kalian dansa atau keluar? Pasti ini pesta pertama yang pernah kau datangi, seolah Tom mau kencan dengan pecundang. Ya, kau seharusnya coba ajak robotmu saja. Saat mereka pergi sambil tertawa, aku merasa sangat berkecil hati. Bart bilang jangan dengarkan mereka, tapi kata-kata mereka menggangguku. Kusadari kalau aku tak berubah, maka aku akan sia-siakan masa remajaku menjadi pecundang yang terasing dari semua kesenangan. Aku perlu memperbarui diriku sebelum terlambat. Selama liburan musim panas, aku memikirkannya dan menyadari hanya ada satu jalan keluar. Aku harus mengubah skenario di mana tak ada yang mengenali siapa aku, dan ini kesempatan sempurna untuk itu. SMA. Aku sengaja pilih sekolah yang berada di seberang kota. Agak merepotkan memang, tapi itu cara memastikan aku tak akan bertemu siapapun di SMP ku setempat. Tentu saja kecuali Barb, dia juga akan bersekolah di sana denganku. Hei, mengenaliku, aku masih Anita. Suka penampilan baruku? Aku mengupdate gayaku, membuang kacamataku, dan semua hal cupu yang tak keren. Oh, mari kita kejutkan bestiku. Anita? Wah, seperti transformasi Kapten Marvel. Oh, terima kasih. Warna rambut ini sangat musim sekarang. Tunggu dulu, kau terlihat seperti Chelsea. Oh, benarkah? Lucu sekali. Kau juga terdengar sepertinya. Oke, baiklah. Chelsea itu cewek populer di SMP. Ya, aku bisa jadi sudah habiskan sepanjang musim panas mempelajarinya. Baiklah, sebenarnya aku meniru gaya dan tingkah lakunya. Aku hanya belajar untuk jadi diriku yang lebih baik. Bukankah ini tak beda dengan memakai manusia sebagai model saat memprogram robot? Lagi pula, Chelsea tak di sini untuk dikhawatirkan. Soal robot, bagaimana BB-8-mu? Tidak, itu masa laluku. Kita tak akan jadi keren dan dapat pacar kalau teman sebaik kita mengira kita ini kutu buku. Bersamaku sepulang sekolah, aku akan makeover kamu juga. Tak usah, Anita. Aku tak keberatan jadi kutu buku. Tapi jika ini membuatmu senang, maka kau dapat dukungan penuh dariku. Barbku yang manis dan naif tak akan tahu bagaimana luar biasanya menjadi keren. Mereka anak-anak keren di sini, alias the celebrities. Mereka begitu mempesona dan populer, dan OMG, siapa itu? Dia sangat menawan. Jadi dengan percaya diri aku melangkah maju untuk memperkenalkan diri ke seluruh kelompok saat syukurlah, sepertinya tak ada yang melihatku jatuh, atau mereka hanya tak peduli. Oh ya, ini hari pertamaku di sini. Aku punya banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan selebritis. Lalu kemudian menarik perhatian si keren itu, yang rupanya bernama Eric. Awalnya cewek populer itu tak memperhatikanku, tapi beberapa hari kemudian, Lu, ketua selebritis mengalami darurat lipstik dan aku meluncur untuk menyelamatkannya. Lihat kan, sudah kubilang padamu, warna merah anggur ini benar-benar menonjol pada warna kulitmu yang dingin. Ruby Woo, itu sangat 2015 Ashley, kau bisa singkirkan itu. Dan mudah saja aku jadi bagian kelompok itu. Mereka mengundangku ke pesta mereka, trip belanja, dan hari spa. Rasanya seperti memasuki dunia yang benar-benar baru, dunia yang lebih berkilau. Aku bisa duduk makan siang dengan mereka di mana mereka pesan makanan rendah kalori. Normalnya aku makan yang sama dengan mereka, tapi hari ini ibuku membawakanku sandwich spesial dengan memakai moist maker, seperti punya Ross di serial Friends. Maaf guys, tapi Anita tak berbagi makanan. Apa kau sungguh akan minum itu? Kau bisa lihat lemak dan laktosa berputar-putar di dalamnya. Menjijikkan. Oh, oke. Sepertinya moist makernya harus menunggu. Aku melihat sekeliling dan melihat Barb berbagi bola-bola mac dan cheese ibunya dengan teman-teman cupunya yang baru. Aku belum bicara dengan Barb selama berminggu-minggu. Kami terus berusaha reschedule karena aku harus manicure dengan Lu ke pesta Helly dan semua perjalanan belanja sepulang sekolah. Yang kian jadi sangat mahal. Apa kau tak akan membeli itu? Kau belum beli apa-apa. Itu karena aku hanya pakai baju yang dijahit khusus yang terbuat dari katun mesit atau paling tidak sutera linen. Oke, kalau begitu kau bisa jadi asisten kami. Pastikan besok kau pakai kardigan cantik untuk OOTD postingan Instagram kita. Ashley telah membuat daftar warna yang tersedia. Itulah kenapa aku harus gunakan semua uang sakuku untuk kardigan ini. Tapi tak masalah, begitulah seharusnya kelompok yang populer. Dan menyenangkan sekali mereka membolehkanku bergaul bersama. Dengan bangga aku melenggang di antara para selebs. Terlihat sama seperti salah satu dari mereka. Siswa lain melongo melihat kami dan jelas rasanya menyenangkan. Tapi tiba-tiba rasa pusing menghampiriku. Aku mulai gemeteran dan merasa dingin. Lalu, gelap gulita. Aku terbangun di ruang perawatan melihat wajah khawatir Barb. Oh, baguslah kau sudah bangun. Tak heran kau pingsan. Kau tak cukup makan. Apa? Aku makan dengan baik? Lagi pula, kurus itu cantik. Aku tak akan berdebat denganmu. Kau beruntung kepalamu tak terantuk lantai berkat Eric. Eric menyelamatkanku. Dia pasti menangkapku seperti di film romantis. Diet ini luar biasa.
Tanpa itu aku tak akan di dekapan Eric. Kemudian ku coba berterima kasih, tapi dia pasang headphone dan pergi. Dan aku tak pernah melihatnya di pesta seleb manapun atau semacamnya. Cowok keren sepertinya mungkin bergaul dengan kelompok yang lebih keren lagi dan tertarik dengan cewek yang lebih populer lagi. Aku harus berusaha lebih keras. Tapi sisi culunku ini tak akan terus terendam. Suatu kali cowok ini menyebutkan Spider-Man 2099, karakter favoritku sepanjang masa. Dia tak tahu bagaimana cara kerja multiverse dan pakaiannya jelek. Apa kau bercanda denganku? Seolah kau tahu cara kerjanya. Dan setelannya memadukan teknologi Parker, memiliki fitur penyamaran dan piring laba-laba yang bisa meledak. Oke, tenanglah anak baru, itu cuma orang aneh yang melompat ke sana kemari memakai spandek. Benar, bersikap tenang. Anak keren tak terlalu peduli dengan pahlawan super. Untung, semua orang sepertinya teralihkan. Aku berbalik untuk memeriksa dan melihat mereka sudah mengurumuni anak baru dengan ransel besar, kaos komik, dan jeans. Itu seperti melihatku waktu SMP. Saat aku berhasil mendekat untuk melihat, aku hampir terjatuh karena kaget. Itu adalah Chelsea. Kenapa Chelsea yang cantik dan populer mengubah tampilannya 180 derajat? Aku berusaha menghindari Chelsea, tapi kemudian suatu kali saat aku berusaha mendekati Eric, Chelsea muncul dan Eric benar-benar bicara dengannya. Apakah Chelsea mengenal Eric? Sejak kapan? Bagaimana bisa? Waktu berhenti saat aku menatap matanya yang besar dan menawan. Tapi, saling jatuh cinta lagi? Kenapa tak sekalian saja kau tetap dipelukannya? Aku langsung berjalan pergi dan melewati Chelsea. Mata kami bertemu. Apa dia mengenaliku? Dia tak bilang apa-apa. Tapi apakah itu seringai yang kulihat? Aku harus mencari tahu apakah Chelsea sungguh mengenaliku. Jadi ku cari Barb. Rasanya agak canggung karena kami sudah lama tak bicara. Tapi untungnya Bab santai saja soal itu dan dia bilang dia akan coba cari tahu. Kami ngobrol sebentar kemudian dia bertanya padaku, "Kita masih akan pergi ke Comic Con tanggal 7, kan?" "Ya, tentu. Aku sudah tak sabar." Aku sangat bersemangat akan Comic Con hingga beberapa hari kemudian The Celebrities punya kabar besar. Mereka akan datangi konser Conan Gray di tanggal 7. "Apa kau ikut atau ada konvensi kutu buku yang harus kau hadiri?" Anehnya itu begitu spesifik. Aku panik dan setuju ke konser. Kami harus serahkan uang ke Ashley hari berikutnya dan dia akan urus pembelian tiket semua orang. Tapi berkat kardigan kemahalan itu bagaimana mungkin aku mampu untuk yang satu ini? Kurasa ada satu cara untuk membayarnya. Dana Comic Con milikku dan Barb, yang sudah kami tabung sejak SMP. Aku hanya meminjamnya dan pasti akan membayarnya kembali. Hari berikutnya The Celebs kumpul untuk membahas konser itu. Dari sudut mataku, kulihat Barb yang kebingungan. "Bagaimana dengan rencana kita? Apakah kau habiskan semua tabunganmu untuk konser yang kau bahkan tak peduli?" "Aku minta maaf, aku janji akan mengembalikannya padamu, aku cuma butuh waktu." Jadi kau juga pakai bagianku? Teganya kau. Aku merasa sangat tak enak, aku tak pernah bermaksud mengecewakan temanku seperti itu, aku hanya sangat ingin diterima. Hanya setelah hari itu kudapati diriku sendiri merasa tak nyaman dengan The Celebs. Makin lama kuhabiskan waktu dengan mereka, makin banyak hal tentang mereka yang membuatku menebak-nebak dinamika grup ini. Misalnya, mereka banyak bicara soal pentingnya perilaku ramah lingkungan. Tapi pesan GoFood hampir setiap hari. Lalu terus-terusan beli sedotan imut yang dipakai ulang dan gelas Stanley. Selain itu selalu pakai cara lu atau tidak sama sekali. Dan mereka bahkan mengunjungi anggotanya sendiri di belakangnya. Kudapati diriku sendiri mencari-cari Barb lalu merasa sangat bersalah. Di perjalanan pulang, kuseret kakiku, merasa tak karuan saat melewati toko peralatan. Kulihat beberapa murid dari tim robotika sekolahku berkutat dengan droid mereka, jadi dengan senang hati kutawarkan bantuan. "Kalau kau ingin uang sakuku ambil saja, tapi tolong tinggalkan garis Brosnan sendiri. Kami kerja keras untuk itu." Ku coba menjelaskan kalau aku cuma ingin membantu, tapi mereka terus mengusirku. Aku menatap diriku sendiri dan menyadari bahwa aku tak diterima karena aku sudah lepaskan segalanya untuk terlihat seperti seorang selebriti. Tapi aku tak merasa seperti itu. Aku diam saja dan membiarkan The Celebs menekan semua orang. Apakah ini kehidupan yang benar-benar kuinginkan? Akhir pekan itu seharusnya hari spa bersama dengan The Celebs. Jadi aku pergi ke mall untuk minta Lu tiket konserku. Aku akan menjualnya lalu membayar Barb. Hanya saja saat aku sampai kulihat Chelsea bersama mereka. Tapi dia terlihat seperti dirinya yang keren lagi. Sebaiknya aku pergi. Tapi terlambat. Chelsea memergokiku dan memberitahu semua orang. "Guys, lihat siapa yang ada di sini." Fakta menarik, aku dan Anita dulunya teman waktu di SMP. Tutupi dirimu dengan alas berak sepuasnya, tapi kecupuanmu akan tetap terlihat. Semua orang mulai tertawa dan saat itulah aku sadar. Mereka semua terlibat dalam rencana Chelsea untuk mengeksposku. Aku ingin pergi, tapi aku masih butuh tiketku kembali. Tentu, kau bisa dapatkan kembali. Tapi dengan satu syarat. Hapus samaran Chelsea-mu dan kembali lagi ke dirimu yang menyedihkan. Dan mereka menyuruhku mencuci rambutku di wastafel dekoratif toko Lush. Di depan mata semua orang yang kebingungan dan kamera live streaming mereka. Kutelan egoku dan melakukannya demi Barb, tapi setelahnya, Lu mengingkari janjinya. "Sebenarnya aku berikan itu ke Chelsea. Kurang beruntung. Ups, sayang sekali aku tak pernah setuju dengan perjanjian yang Lu buat denganmu." Aku diliputi kepanikan dan rasa malu. Aku lari dan menabrak seseorang. Eric, melihat betapa sedihnya aku, dia mengajakku minum kopi dan ngobrol.
Segera setelah kami duduk, aku menangis dan cerita padanya bagaimana aku telah kehilangan semuanya. Popularitasku, harga diriku, teman-temanku. Semuanya mulai berantakan begitu Chelsea tiba-tiba muncul. Lalu kemudian efek domino mengambil alih. Chelsea, aku selalu tahu dia itu jahat, tapi aku tak pernah mengira dia akan bertindak sejauh itu. Bagaimana kau bisa berteman dengannya? Apa? Tidak, itu tak seperti yang kau kira. Kau masih belum mengenaliku? Apa maksudmu mengenali? Kemudian dia mengungkap kalau dia dari SMP-ku. Aku terperanjat, tapi kalau aku memicingkan mata kuat-kuat, kurasa sama-sama dia terlihat tak asing. Wah, pubertas sangat mengubahmu. Begitu juga denganmu. Ya, tidak. Bukan pubertas buatku. Aku secara emosional takut jadi yang dikucilkan dan takut melewatkan hal-hal yang keren. Jadi, kuubah diriku menjadi kloningan Chelsea untuk menjadi populer. Itu gila, tapi Anda ini berarti aku lebih memilih kau yang dulu. Senang sekali melihatmu ada di sekolah ini, tapi saat kulihat kau sudah berubah dan bergabung ke The Celebs, aku agak khawatir. Tapi yang jelas, aku rela mati agar kau memperhatikanku. Aku lebih dari terkejut. Dia menyukaiku selama ini? Tiba-tiba Chelsea muncul. Kenapa selalu dia? Aku mengubah diriku supaya terlihat seperti dia. Bukankah kau bilang kau suka cewek kutu buku? Jadi kenapa bukan aku? Apa katanya? Chelsea suka dengan Eric? Jadi dia sungguh meniru penampilanku? Dan untuk alasan itu? Aku minta maaf Chelsea, tapi itu perasaanku. Aku tak percaya kau menolakku 2 kali demi kutu buku ini. Dan dia bahkan tak lagi terlihat seperti dirinya sendiri. Chelsea, ini bukanlah soal penampilan, ini soal siapa dirinya. Di tengah semua itu, aku akhirnya paham sesuatu. Tak apa aku jadi diriku sendiri, aku tak perlu jadi yang lainnya. Aku sudah berganti sekolah dan mengubah diriku sendiri jadi norak demi kamu. Kau beruntung kali ini. Saat kulihat Chelsea berderap pergi, kusadari aku selalu merasa cemas dan gelisah kalau aku mengacau saat jalan bersama The Celebrities. Aku rindu momen membahagiakan dengan teman sejatiku di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Selama ini kukira telah kulewatkan semua kesenangan, tapi nyatanya tak kulewatkan apapun. Cara yang benar menikmati masa remaja indah adalah menghabiskan waktu bersama orang yang sungguh menghargaimu dan lakukan hal yang kau suka. Aku berterima kasih pada Eric lalu pergi. Ada hal penting yang harus kulakukan terlebih dahulu. Aku pulang dan perbaiki BB8ku, lalu membawanya ke rumah Barb. Maaf, Barb. Aku sangat menyesal, Barb. Aku begitu putus asa menjadi keren sampai kuabaikan apa yang sebenarnya penting. Aku merindukanmu dan persahabatan kita. Aku juga merindukanmu, dan kulihat video memalukan itu, dan hanya ingin pastikan kalau kau baik-baik saja. Setelah dipikir-pikir, aku akan memaafkanmu kalau kau berikan BB8mu. Tak mungkin, karena sedang kujual online untuk dapatkan uang untuk membayarmu. Kubawa ke sini supaya permohonan maafku lebih bermakna. Apa itu berhasil? Kami berdua berpelukan. Beberapa hari kemudian aku berusaha keras memperbaiki semuanya. Aku kembali ke image lamaku. Ya, dengan sedikit perkembangan. Tak bisa kubiarkan keterampilan kecantikanku terbuang sia-sia sekarang. Lalu kukeluarkan barang-barang cupuku. Aku muncul di klub robotika. Dan kali ini dengan percaya diri aku melangkah mendekat dan segera memperbaiki robot mereka. Kubilang aku bisa bantu. Jangan nilai buku dari sampulnya. Itu tugas The Celebrity. Lihatlah dirimu begitu bahagia dan tersenyum dengan kaum pecundang kutu bukumu. Ya, aku senang sementara kalian pernah berusaha dan gagal untuk jadi salah satu dari kami, ingat? Jadi kutu buku bukan hanya soal penampilan, tapi mengenai dalam diri. Oh ya, bagaimana konsernya? Kudengar tingkah fanatik kalian itu membuat kalian terusir. Kedengarannya seru. Chelsea dan The Celebrity terlihat sangat marah sembari mereka melenggang pergi. Tapi aku tak peduli karena akhirnya aku kembali ke tempatku yang seharusnya. Annyeonghaseyo, aku Minji dari Seoul. Apa kalian percaya teori konspirasi itu nyata? Karena aku percaya. Sebelum kuberitahu kalian cerita paranormalku, silakan like dan subscribe. Tak banyak yang bisa diceritakan tentang diriku. Aku ini pemalu dan introvert, tapi yang terpenting aku punya ambisi besar terhadap webtoon. Kategori horor. Ini cukup unik, bukan? Aku tak tidur semalaman untuk itu. Ayo berlutut di lorong selama 30 menit. Sekarang juga. Oh, sial. Si Seram Minji melakukannya lagi. Dia ingin menakuti seluruh kelas dengan gambar-gambar jelek itu atau semacamnya? Jelek? Ya, tapi tak sejelek nenekmu. Seluruh kelas terkesiap mendengar kata-kataku yang tak sopan. Tapi itu salah cewek itu. Salah Subin duluan. Tak peduli seberapa besar investasi yang kukeluarkan, akhirnya hanya jadi kesempatan lain bagi Subin dan pengikutnya untuk menertawakanku. Dan ya, berkat kemampuan komunikasiku yang buruk, tak seorang pun mau jadi temanku. Ya, kecuali Hajun, teman masa kecilku. Dia selalu baik padaku. Belum lagi dia tampan, ramah, dan pintar. Kalian bisa tahu kalau aku naksir dia, kan? Tapi tentu saja aku tak punya nyali untuk memberitahunya. Suatu hari aku sedang bersepeda berkeliling saat tiba-tiba kulihat brosur dari penerbit Blackwood, penerbit terbesar di webtoon. Mereka sedang mencari kolaborator komik. Oh wow, bisa kukirim milikku ke mereka. Tapi apa aku punya peluang? Aku yakin kandidatnya jauh lebih berbakat dariku. Kurasa aku sebaiknya berhenti berkhayal. Tepat saat itu seorang anak yang bermain skate menuju arahku. Aku berhasil menghindarinya tapi akhirnya menabrak pagar trotoar. Kurasakan diriku melayang di udara, lalu semuanya jadi gelap.
Saat kubuka mata, aku dapati diriku berada di ranjang rumah sakit. Ibu dan ayahku ada di sampingku. Mereka terlihat seakan tak percaya. Kemudian menangis. Minji, sayang, akhirnya kau tersadar juga. Terima kasih Tuhan, kau berada dalam keadaan koma sebulan penuh. Kami sangat khawatir. Tunggu dulu. Aku koma selama sebulan penuh? Apa aku begitu serius terluka? Butuh beberapa hari untuk pulih dan memproses semua ini sebelum bisa kembali bersekolah. Tapi anak-anak ini bahkan tak menyadari aku melewatkan kelas selama sebulan. Tapi tiba-tiba seseorang memeluk punggungku. Subin? Ah, kau di sini, Uri Cinggu. Ayo kita belanja hari ini. Gaun yang kau pilihkan baru-baru ini sangat sempurna untuk kencanku. Gaun apa? Apa aku berteman dengan para cewek jahat ini sekarang? Dan tak hanya mereka, semua orang sepertinya mendadak bersikap ramah padaku. Mereka memberiku cookies, membawakan nampan makananku, dan bahkan meminjamiku buku. Itu aneh, tapi cukup menyenangkan. Kecuali satu-satunya orang yang kupedulikan mengacuhkanku begitu saja. Hei, Hajun, tunggu. Apa kau baik-baik saja? Aku tak apa, toh itu bukan urusanmu. Oh, aku cuma mau tahu kabarmu. Apa mungkin hari ini bisa lebih aneh lagi? Dan memang, saat aku pulang, aku tiba-tiba menerima sebuah email dari penerbit Blackwood. Selamat. Komik digitalmu sekarang resmi diterbitkan di website kami. Untuk merayakan kesuksesanmu, silakan datang ke kantor kami besok. Hah? Apa ini prank? Dengan cepat kuperiksa dan ternyata bukan. Komikku benar-benar menjadi tajuk utama. Tapi bagaimana bisa? Kukumpulkan semua keberanian dan pergi ke penerbit. Selangkah masuk dan aku terkesima dengan semua fasilitas. Semua begitu baru bagiku. Tapi kemudian, sekelompok orang berkerumun di sekitarku dan mengoceh tanpa henti padaku. Seolah mereka sudah mengenalku sebelumnya. Ya, grup cowok favorit kita BOF, Boys Over Flowers mengadakan konser malam ini. Para opa ini membuat hati imoku ini berdebar tak karuan. Hei, kau sebaiknya ikut kami. Ini akan seru sekali. Oh, tapi bukankah para cowok itu hanya lip sync dan menari dengan setengah hati? Aku bahkan mendengar orang-orang berkata buang-buang uang datang ke konser mereka. Guys, apa aku salah berucap? Tiba-tiba, bulu kuduku berdiri. Ada tangan seseorang melingkar di pinggangku. Bubuku ada di sini. Mesum! Aku berbalik dan menamparnya di wajah. Oh, kenapa kau lakukan itu? Itu aku yang seharusnya bertanya. Kenapa kau menyentuhku? Apa kau serius? Tunggu, apa kau masih ngambek denganku? Apa? Aku minta maaf, oke? Sekarang pacarmu ini siap untuk dipeluk. Pacar? Terakhir kali yang ku tahu aku masih sangat naksir Hajun. Bagaimana bisa aku memilih si Dendi ini? Cowok itu sangat menempel. Dia tak mau tinggalkanku sendiri barang sejenak. Apa kau tak punya pekerjaan untuk dilakukan? Pekerjaan? Aku ada. Aku merawat karya seni di hidupku. Kamu? Tentu saja. Dia juga terus memaksa melihat draft webtoonku untuk membantuku memolesnya. Bantu pantatku, dia cuma mengacaukannya. Belum lagi semuanya benar-benar baru bagiku, tapi semua orang bersikap seolah aku sangat terbiasa dengan semua ini. Ini tak terasa benar. Kemudian di hari itu kuceritakan pada orang tuaku tentang hal ini dan mereka bilang kata dokter memang ada kemungkinan hilang ingatan dikarenakan cedera otak. Masuk akal. Tapi kenapa mereka semua sepertinya gelisah? Selama beberapa hari berikutnya aku coba mengatasi kehidupan baruku, meskipun itu sama sekali tak masuk akal. Misalnya sekarang aku mendapatkan tempat duduk favoritku di kantin. Kalian para kutu buku duduk di tempat Minji. Pindah. Dan sepertinya sekarang aku punya hobi baru, membolos sekolah. Ada masalah apa? Kau sudah melakukan ini berulang kali sebelumnya. Kenapa aku bahkan melakukan ini? Hajun di sisi lain tetap menjaga jarak denganku. Hingga hari ini kami ada diskusi tugas. Ku coba memecah suasana, tapi dia hanya menjawab dengan dingin. Kenapa kau di sini? Selama sebulan penuh kau mencampakkanku untuk bergaul dengan teman-teman kerenmu. Dan sekarang kau tiba-tiba ingin berbicara denganku lagi? Satu bulan? Apa maksudmu? Kau tiba-tiba berubah 180 derajat dan menjadi si pencari perhatian. Kau bahkan lakukan prank bodoh kepada para cewek jahat itu dan membuat mereka memujamu sebagai pemimpin mereka. Tapi aku sedang koma selama sebulan penuh. Kau bercanda ya kan? Tidak, untuk apa aku bercanda seperti itu? Kalau begitu siapa Minji yang kulihat setiap hari di sekolah selama sebulan? Apa dia mengatakan aku berada di satu tempat secara bersamaan? Bagaimana itu mungkin? Hajun muncul dengan sekumpulan teori konspirasi kemudian menyimpulkan kalau ada seorang penipu. Dan dia telah menggantikanku selama aku berada di rumah sakit. Itu masuk akal, tapi juga aneh di waktu yang sama. Melihat betapa paniknya aku, Hajun dengan lembut menenangkanku mengatakan dia akan membantuku menyelesaikan ini. Aku tahu dia masih peduli padaku jauh di lubuk hati. Sementara kami berdiskusi, Subin dan pengikutnya datang menyela kami. Hei Miji, apa yang kau lakukan dengan si kutu buku ini? Ingat pertemuan grup kita hari ini dengan cowok SMA Ansan? Pertemuan? Oh tidak, kurasa aku tak bisa. Tentu saja dia ingat, boleh aku ikut, aku akan diam saja. Baiklah, sekarang bergegaslah. Shh, apa rencanamu? Penipumu itu pasti sudah tahu pertemuan ini, jadi dia mungkin ada di sana. Ini kesempatan kita untuk menangkapnya. Tapi penipu itu tak bisa ditemukan dimanapun.
Sementara aku terjebak dengan para cowok yang terobsesi diri mereka sendiri. Mana gayamu, Minji? Perkenalkan dirimu. Oh, hai, aku Minji. Kalian bisa panggil aku Sugar Minji. Karena aku manis seperti pai dan kalian pastinya ingin mencoba? Seluruh ruangan hening terdiam. Kau cewek yang tak bisa menggoda. Pantas saja aku tak bisa mengencani siapapun. Semua orang menertawakanku. Untungnya Hajun meraih tanganku dan membawaku keluar dari sana. Di sini jauh lebih baik. Tapi aku tak bisa memikirkan bagaimana hidupku berubah karena penipu itu. Kau tak apa, jangan paksa dirimu ke bentuk yang tak sesuai dengan dirimu. Kau istimewa karena siapa dirimu. Dan aku lebih suka dirimu yang ini daripada penipu itu. Bisa kurasakan sesuatu yang bergejolak dalam perutku. Aku sangat lega aku selalu punya dia di sampingku. Pagi berikutnya, Subin dan pengikutnya tiba-tiba datang meminta maaf karena menertawakanku. Tapi kenapa? Bukankah kau kembali kemarin malam dan marah pada kami? Menyuruh kami untuk meminta maaf padamu di depan umum hari ini? Aku begitu? Jadi peniruku memang datang ke karaoke. Apa dia dengan sengaja mengikutiku? Kemudian di hari itu aku pergi memberitahu Hajun soal ini. Tapi kenapa dia harus melakukan itu? Maksudku dia berusaha untuk membelamu ya kan? Aku tak tahu, itu pasti bagian dari rencananya atau apa. Aku harus menemukannya segera. Tiba-tiba aku mendapat pemberitahuan dari live streaming para cewek jahat itu di kafe. Wow, coba tebak siapa ini guys? Oh, ternyata gadis kecil kaya kita ini seorang pelayan. Dan dia berani memandang rendah kami selama ini. Mereka mengarahkan kameranya ke arah gadis miskin yang mereka bicarakan itu. Dan dia terlihat persis sepertiku. Itu dia. Aku dan Hajun segera bergegas ke kafe. Dan melihat Subin dan penipu itu hendak saling terjang. Ada apa ini? Minji? Apa? Kenapa ada dua Minji? Ini hantu. Guys, lari. Kau? Siapa kau? Dan kenapa kau berpura-pura menjadi aku, kau penipu? Minji, akhirnya kita bertemu. Aku saudara kembarmu. Minha, saudara? Apa kita berhubungan darah? Tapi ibu dan ayah tak pernah memberitahuku aku punya saudara yang lama hilang. Karena kau diadopsi. Mereka tak tahu kau punya saudara kembar yang baru saja diadopsi sebelum dirimu. Kau bohong. Aku tak bohong. Aku juga tak tahu soal ini hingga ibuku berada di penghujung usianya. Ibu sudah lama sakit, jadi suatu hari dia memanggilku datang ke tempat tidurnya. Memberitahuku kebenarannya sebelum menghembuskan napas terakhir. Setelahnya aku datang mencarimu, tapi kau sudah berada di rumah sakit saat itu. Kau memang terbangun setelah operasi, tapi begitu kau melihatku, kau langsung mengalami kejang dan kembali koma. Aku dan orang tuamu setuju bahwa yang terbaik bagimu jika aku tetap menjauh dan menunggu hingga kau benar-benar pulih. Sementara kau memutuskan untuk menjalani hidup untukku? Percaya atau tidak, aku sebenarnya ingin tahu seperti apa saudara kembarku yang telah lama hilang. Bagaimana keadaannya? Ternyata kau adalah artis komik yang sangat berbakat, tapi kau selalu merasa tak nyaman. Dan kau juga tak berhubungan baik dengan anak-anak di sekolah. Jadi aku ingin membantumu, mengirimkan rencana webtoonmu, bekerja di penerbit, dan memperbaiki kendaraan para cewek jahat itu. Aku hanya mengikuti arus dan akhirnya malah terlalu larut. Sungguh, apakah juga terlalu dengan mengencani sembarang cowok atas namaku juga? Dan bagaimana dengan sekolah? Apa orang tuaku setuju dan membiarkanmu menggantikanku? Itu ideku dan aku membujuk mereka. Mereka hanya khawatir tentangmu. Aku tak meminta satupun dari ini sejak awal. Berkat dirimu sekarang aku menjadi orang asing di kehidupanku sendiri. Kau senang sekarang? Kemudian aku berlari pergi, tak pernah ingin melihatnya lagi. Tetap saja, bagian terburuknya orang tuaku berbohong padaku. Kenapa kalian lakukan ini? Kalian tak memberitahuku kalau aku diadopsi dan kalian biarkan orang asing menggantikanku? Apa kalian sungguh melihatku sebagai anak kalian? Minji, sayang, tentu saja kau anak kami. Tak ada yang bisa mengubah itu. Kami takut kalau kau akan sedih jika mengetahui kau diadopsi. Kami mencintaimu lebih dari yang kau bayangkan. Ini terlalu berat untuk dijalani, tapi aku harus kuat dan tetap fokus. Tapi segera bisik-bisik sampai ke telingaku. Apa kau perhatikan Minji akhir-akhir ini berbeda? Dan bahkan agak sedikit membosankan. Di mana Minji nakal kita yang biasanya? Hei, apa kau rasakan aura buruk dari Minji akhir-akhir ini? Entah kenapa dia kembali jadi kutu buku cemberut dan menyeramkan lagi. Astaga, kenapa semua terus membandingkanku dengan penipu itu? Hei, kau baik-baik saja? Tidak, semua orang sepertinya menyukai Minha dan dia baru di sini selama 1 bulan. Tapi tak ada yang peduli denganku. Aku peduli tentangmu. Kau selalu punya aku, temanmu yang tampan ini siap membantu. Terserah katamu, jika dipikir-pikir saudaramu hanya bermaksud baik. Terlepas dari caranya, dia hanya ingin membantumu lebih terbuka dan memperlihatkan bakat terpendammu ke dunia. Apa yang Hajun katakan membuatku berpikir malam itu. Mungkin dia benar. Jika bukan karena dia, webtoonku yang baru akan selamanya terkunci dalam iPadku. Lagi pula, dia hanya menganggapku sebagai keluarga. Aku harus menemuinya sekarang. Hei, aku datang untuk minta maaf. Aku bisa lihat maksudmu baik, dan aku malah bersikap tak tahu berterima kasih. Aku minta maaf. Dan juga terima kasih, Yoni. Tak ada yang perlu dimaafkan, itu salahku karena bertindak sendiri. Dan
Membiarkan diriku sendiri jatuh hati dengan Siwoo. Aku belum memberitahunya, tapi aku akan cari kesempatan itu. Maaf karena menyeretmu masuk dalam urusanku. Aku melompat ke dalam pelukannya dan merasakan air mata bahagia mengalir di pipiku. Setelah reuni penuh air mata itu, kami habiskan berjam-jam bertukar kabar satu sama lain. Rasanya seperti membaca pikiran, pasti karena ikatan saudara kembar ya. Aku bahkan mengundangnya ke rumahku dan kami menghabiskan waktu yang menyenangkan. Selama beberapa hari, aku hanya fokus pada webtoon dan mengenal diriku sendiri dengan baik. Dengan bantuan Hajun, aku sekarang lebih nyaman dan percaya diri berbicara dengan orang lain. Suatu hari di penerbit saat aku sedang istirahat dan ngobrol, ada kolega yang bergegas masuk. Miji, apa kau sudah dengar berita? Webtoonmu menang hadiah utama penghargaan komik. Komik? Penghargaan paling terkenal di dunia webtoon? OMG, aku sedang mimpi ya? Kerja kerasku akhirnya membuahkan hasil. Aku sedang merayakan dengan kolegaku saat entah dari mana, Siwoo menyeretku keluar. Kau sebaiknya umumkan aku sebagai rekan penulis. Aku membantumu dengan sketsa, naskah, pewarnaan, ini dan itu. Ingat? Apa? Kau hanya mengacaukannya? Apa kau bahkan tahu ceritanya itu tentang apa? Sayang, jangan menentangku. Kalau tidak, aku akan memberitahu direktur alias ayahku untuk mendepakmu. Dan oh ya, kita putus saja. Maaf? Kau sungguh mengira aku menyukaimu? Oh, yang benar saja. Aku hanya melakukannya karena webtoonmu, sayang. Si Dendi sialan ini. Aku tahu dia tak berguna, tapi apa yang bisa kulakukan sekarang? Kemudian ku beritahu Minha semuanya, dan dia patah hati dan memintaku untuk membantunya menyelinap ke kantor Siwoo. Jadi kulakukan itu. Siwoo, kumohon jangan tinggalkan aku. Bagaimana bisa aku hidup tanpamu? Oh, itu akan sulit karena aku ini sangat menarik. Tapi kau harus melepasku, kau tak punya apapun untuk kau tawarkan. Aku sudah tahu kau tak mencintaiku, tapi aku mencintaimu. Dan aku sudah memberi mantra cinta padamu. Kau akan selamanya kuhantui. Kemudian Minha pingsan, jatuh ke lantai. Si kucing penakut Siwoo itu panik. Hei, kau tak mati kan? Tiba-tiba lampu mati. Apa yang sedang terjadi? Lampu kembali menyala dan cowok itu berhenti berteriak hingga dia melihat aku. Hai sayang. Apa? Kenapa? Siapa kau? Kau tak mengenaliku? Ini aku, Minji, dalam wujud roh. Menjauhlah dariku. Setelah semua hal buruk yang kau lakukan padaku, kumohon. Ikutlah denganku, dasar kau licik. Mana? Ke sisi yang lain. Dia sangat ketakutan, matanya menjadi putih, kemudian dia pingsan. Pantas kau terima. Dan biar ku perkenalkan timku dengan Minha, yang seharusnya menang Oscar untuk penampilan itu. Dan Hajun dibalik efek pencahayaan. Tak mengira hal itu, bukan? Setelahnya, Siwoo terus bersikeras aku ini adalah kekuatan spiritual yang menghantui tempat ini. Kemudian akhirnya berhenti dari pekerjaannya. Dan tentu saja, aku mendapat hak cipta penuh atas webtoonku dan layak menerima penghargaan komik. Karirku baru saja dimulai saat kuputuskan untuk melanjutkan bekerja di Blackwood. Ibu dan ayah juga memutuskan untuk mengadopsi Minha ke keluarga kami. Dan kami akhirnya bisa bersama. Itulah keajaiban yang ingin kuberitahukan ke kalian. Peristiwa tak terduga ini mengubah hidupku menjadi lebih baik. Kesempatan tak datang dua kali ya kan? Kau harus meraihnya. Ngomong-ngomong, aku ingin tanya, apa kalian punya kejadian tak terduga yang mengubah seluruh hidup kalian? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Tunggu dulu, ada satu hal lagi yang harus kulakukan untuk sosok diriku dulu yang pemalu. Hajun, aku sudah lama ingin memberitahumu sesuatu. Kejadian di masa lalu membuatku berpikir, jika aku tak mulai mengatakan apa yang kurasakan saat ini, mungkin aku nyesal nanti. Jadi, Kim Hajun, aku menyukaimu. Sangat suka. Akhirnya butuh waktu selama itu bagimu. Saat kau berada di rumah sakit, kau bukanlah Minji yang kukenal. Yang membuatku panik membayangkan bagaimana jika aku tak bisa melihatmu yang sesungguhnya lagi. Sungguh menenangkan kau masih ada di sini. Karena aku juga sangat suka padamu. Ya, di sini aku menghadapi ketakutan terbesarku, matematika. Florence, fokus. Berapa 9 tambah 11? A 19 atau B 21? Angka-angka itu berputar di sekelilingku. Aku mulai panik. 9 tambah 11. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 19? Tidak, 21? Dewa-dewa numerik yang hebat, kenapa ini begitu membingungkan? Kau sangat keterlaluan. Duduklah, aku akan tunjukkan lagi. Aku masih tidak mengerti kenapa aku harus melakukan ini. Ini tidak seperti aku pergi ke sekolah. Ya, aku berhenti sekolah belum lama ini untuk membantu ibu mencari uang. Jika kalian belum tahu, kami sangat miskin. Ngomong-ngomong, aku Florence, 15 tahun dan luar biasa. Ya, sepertinya. Aku tahu aku sangat bodoh, tapi untungnya kakak laki-lakiku Thomas tidak memiliki otak yang sama denganku.
Orang itu makan ilmu pengetahuan untuk sarapannya. Dia bersekolah di SMA elit tentu saja dengan beasiswa. Dan selalu menjadi siswa terbaik selama 3 tahun berturut-turut. Dia jenius. Ibu selalu bilang dia satu-satunya tiket keluar dari kemiskinan. Itu sebabnya dia punya 3 pekerjaan sekaligus. Sementara aku jual besi tua ke tempat rongsokan untuk mendukung studinya. Kami bertiga telah kerja keras menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga kami. Namun, suatu sore, tiba-tiba aku melihat poster Thomas yang menuduhnya mematahkan lengan teman sekelasnya. Omong kosong apa ini? Aku merobek semua poster itu, lalu pulang ke rumah dan melihat sekelompok gangster sedang merusak barang kami. Ibuku dan Thomas di pojokan memohon agar mereka berhenti. Hentikan, apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang kulakukan, anak nakal? Aku menagih ganti rugi untuk korban kakakmu. Dia melawan orang yang salah, anak dari keluarga kaya raya. Kau salah orang. Thomas tidak akan menyakiti seekor lalat pun, kan Thomas? Aku menoleh kepadanya tapi dia hanya menunduk dengan rasa bersalah dan kalah. Berapa biayanya? $3.000. 3.000? Kamu bercanda kan? Apa aku kelihatan bercanda? Lepaskan dia. Hentikan saja, kalian semua. Lalu ibu bergegas ke dapur dan membawa kembali semua toples tabungan kami. Jumlahnya sekitar $1.000. Ambil saja dan tinggalkan kami sendiri. Sisanya ku bayar nanti. Preman itu melepaskanku dan mengambil toples. Kami kembali bulan depan mengambil sisanya. Ibu berlutut. Ia tampak begitu putus asa di antara barang-barang yang berantakan. Bu, Florence, aku sangat menyesal. Biar aku bantu, sekolah sudah menskorku selama sebulan penuh. Aku akan cari pekerjaan, aku akan membayar hutang. Tidak, anakku, gunakan waktumu untuk belajar. Setelah kembali ke sekolah, jadilah murid yang sempurna. Jadi tidak ada yang akan meremehkan kita lagi, oke? Tapi bagaimana hutangnya? Serahkan padaku. Aku akan kerja beberapa shift tambahan dan semua akan beres. Sekarang pergilah belajar. Terima kasih, Ibu. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Lalu dia pergi. Saat itulah senyum ibu hilang. Aku tahu ibu hanya mengatakan itu agar Thomas bisa tenang. Kenyataannya tidak ada jumlah shift ekstra ibu yang bisa memberi kami $2.000 pada bulan depan. Aku pikir jika perhitungannya benar, semuanya tergantung padaku untuk menyelamatkannya. Ku coba cari pekerjaan, tapi entah kenapa semuanya hanya bertahan selama satu shift. Misalnya di restoran ini, semua makanan dan minuman jatuh begitu saja dari nampanku. Atau saat aku bekerja di lokasi konstruksi, dan kakiku tersangkut di benda yang baru saja aku bangun. Aku pulang dengan perasaan lemas. Saat itu ada ketukan pintu. Itu Matthew, sahabat Thomas. Aku bisa rasakan pipiku memanas. Halo, bumi untuk Florence. Kau izinkan aku masuk atau kita akan berdiri di sini dengan canggung? Oh, tentu saja. Masuklah. Kamu terlihat lelah. Kamu baik-baik saja? Ini cuma masalah dengan Thomas. Aku sudah berusaha mendapatkan pekerjaan untuk membayar hutang, tapi tidak ada yang berhasil. Aku turut berduka untuk keluargamu. Aku ingin bantu, tapi ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Setelah pembicaraan, Matthew mencarikanku pekerjaan pembantu di rumah sepupunya. Pembantu lain sedang mengajakku berkeliling. Keluar! Seorang berlari melewati kami sambil menangis. Apa itu? Itu adalah Tuan Paul yang sedang mengamuk. Dia adalah anak haram dari mendiang tuannya. Dan baru dibawa ke sini 5 tahun yang lalu oleh kakeknya. Dan katakan saja Nyonya Stephanie, ibu tirinya tidak begitu senang dengan hal itu. Mereka sudah saling bermusuhan sejak saat itu. Gadis yang baru kamu lihat kesayangan Nyonya Stephanie. Dia duri dalam daging bagi Tuan Paul untuk sementara waktu. Maka aku harus temukan cara mendapatkan sisi baik mereka berdua untuk membuktikan bahwa aku sempurna untuk pekerjaan ini. Oke, hari pertama di tempat kerja. Nyonya Stephanie mengeluhkan koleksi mobil-mobilan Paul. Jadi ku buang semuanya. Tapi Paul menjadi marah besar dan mengobrak-ngabrik tempat barang rongsokan untuk menemukan satu persatu. Maaf, Tuan Paul. Hanya saja Nyonya Stephanie, ups. Dia segera bergegas pergi menemui Nyonya Stephanie. Aku merasa tidak enak, jadi aku menebus kesalahan di antara mereka. Aku memasak sup kesukaannya dan mengatakan bahwa Nyonya Stephanie membuatnya sebagai permintaan maaf. Tapi saat dia mengambil suapan pertama, wajahnya berubah menjadi hijau dan berlari ke toilet terdekat. Ups. Suatu hari saat hujan, aku sedang membuang sampah dan melihat seorang wanita aneh mengintip dari pagar. Dia tiba-tiba tersandung, jadi aku membantunya berdiri, bertanya apakah dia sedang mencari seseorang, tapi dia langsung lari. Wow, Yesus, sudah berapa lama kamu di sana? Cukup lama. Masuklah ke dalam. Di luar dingin sekali. Tentu saja. Kemudian pada hari itu aku sedang membersihkan kamar Nyonya Stephanie ketika tanpa sengaja menjatuhkan kotak perhiasannya. Kotak itu jatuh ke lantai, menumpahkan perhiasannya kemana-mana. Salah satu gelang patah menjadi 2. Aku panik mengantonginya untuk diperbaiki nanti saat kepala pelayan yang kasar membuka pintu. Aku minta maaf dan berjanji untuk memperbaikinya, tapi dia bersikeras memecatku. Saat itu Paul masuk dan memerintahkannya untuk membiarkannya. Paul tinggal dan melihatku memperbaikinya. Di mana kau belajar itu? Bukan apa-apa. Aku tumbuh di taman trailer. Semua yang kami miliki dari tempat rongsokan. Hanya perlu sedikit perbaikan. Aku sudah melakukannya sejak lama, jadi kau punya bakat. Selain itu menggunakan kembali barang-barang itu keren. Terserah apa katamu, pria cantik. Kamu mau jalan-jalan sekali-sekali? Semacam kencan? Mungkin. Tidakkah pacarmu akan cemburu? Pacar apa? Aku masih jomblo dan siap untuk berkencan sekarang.
Tentu saja, kenapa tidak? Di akhir pekan, Paul mengajakku ke kedai kopi favoritnya dan aku bisa melihat sisi lain yang lebih lembut dan penuh perhatian. Ternyata dia tidak pernah punya pacar, jadi aku membuatkan dia tutorial merayu. Tentu saja dengan harga tertentu. Pada awalnya aku pikir dia hanya berlatih denganku dengan memberiku bunga dan coklat mewah. Namun dia terus merayuku dengan daftar yang aku buat sendiri. Dia menyiapkan piknik romantis di bawah bintang-bintang di halaman belakang, mengajakku ke taman dan menyaksikan matahari terbenam bersama. Malam itu kami berjalan kembali ke rumah. Sebelum masuk ke dalam, Paul menghentikanku. Beberapa minggu terakhir ini saat aku mengenalmu, saat-saat terbaik dalam hidupku. Florence, aku pikir aku jatuh cinta padamu. Mau jadi pacarku? Oh, dari mana kamu belajar kata-kata murahan itu? Apa kamu suka? Di sini panas atau karena kamu di sampingku? Hentikan. Aku cuma ingin kau janji untuk berada di sisiku apapun yang terjadi. Aku janji. Ketika Paul pergi, aku kembali ke kamar dan mengeluarkan buku harianku, lalu mencentang kotak terakhir di daftarku. Ya, itu menyenangkan, Paul, tapi semuanya harus berakhir. Sebentar lagi kau akan bayar semua yang kau lakukan pada keluargaku. Aku mengetahui kebenarannya saat Matthew datang ke rumah kami. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Kakakmu ditipu. Dia tidak memulai perkelahian. Seorang pria mengejek keluarga miskin kalian sehingga Thomas menjadi agresif. Setelah kejadian itu, orang itu merasa kesal karena Thomas memukulinya. Dia pura-pura patah tangan dan menyuruh keluarganya mendatangi kalian. Mereka tidak butuh uangmu, cuma mau kalian menderita. Dan siapa orang itu? Dia Paul, sepupuku. Apa yang dia lakukan salah, jadi aku berada di pihakmu dalam hal ini. Dan satu lagi, Matthew memutar video Stephanie dan preman-premannya yang mengancam ibuku dan meminta lebih banyak uang. Kemarahanku menjadi membara. Saat itu, aku memutuskan untuk membalas dendam. Itulah sebabnya aku menjadi pembantu di rumah Paul, menyabotase hubungannya dengan Stephanie dan membuatnya jatuh cinta padaku. Semua berjalan sesuai rencana sejauh ini. Namun hal berikutnya yang aku tahu, ibu menelpon memberitahu bahwa Thomas dikeluarkan dari sekolah dan kabur dari rumah. Darahku mendidih. Itu dia, hari ini adalah hari di mana Paul akan tamat. Aku mengambil gelang Stephanie yang rusak dan meletakkannya di samping meja tempat tidur. Saat pengecekan harian, kepala pelayan langsung menemukannya dan memberitahu Stephanie. Dia bergegas menegurku karena telah mencuri perhiasannya. Saat itu, Paul menukik untuk membelaku. Paul, kamu harus percaya padaku. Aku tidak mencurinya. Aku hanya ingin memperbaikinya sebelum mengembalikannya kepada Nyonya Stephanie. Jangan khawatir, aku percaya padamu. Kau dengar, aku tahu kau membenciku, tapi jangan coba-coba menyeret orang yang kucintai. Oh, akhirnya kau buka-bukaan juga ya? Kau dan pacar miskinmu. Dasar payah. Kau benar, kita memang mirip dan itu berarti kita tidak sepertimu. Dasar penyihir jahat. Hah, mari kita lihat bagaimana kamu menyukainya sendirian di jalan. Penjaga, usir mereka, sekarang. Detik berikutnya, Paul dan aku dibuang di trotoar bersama barang-barang kami. Melihat dia bergulat dengan barang-barangnya, aku tidak bisa menahan tawa. Bagaimana rasanya dibuang seperti benda yang tidak diinginkan? Menyenangkan ya kan? Apa yang kau katakan? Kau ingat Thomas, orang yang mematahkan lenganmu? Orang yang kamu gunakan untuk memeras uang dari keluargaku? Aku adiknya. Aku rasa kamu salah paham. Thomas tidak mematahkan lenganku. Dia hanya mendorongku ke tanah dan bilang jangan bicara omong kosong tentang keluargaku. Aku tidak peduli, tapi Stephanie terus menyuruhku bolos. Dia pasti memanfaatkanku. Kamu mengejek keluargaku karena miskin. Itu sebabnya Thomas sangat marah padamu. Itu tidak benar. Aku juga dulu miskin. Kau ingat wanita yang mengintai di sekitar rumah? Itu ibu kandungku. Dia hanya ingin memastikan aku baik-baik saja. Ternyata Paul dan ibunya ditinggalkan oleh ayahnya karena latar belakang mereka yang sederhana. Kemudian kakeknya menemukannya. Meski Paul tidak mau, ibunya memaksa untuk ikut dengan kakeknya agar kehidupannya lebih baik. Namun yang tidak diketahui oleh ibunya adalah bahwa rumah besar itu adalah tempat yang paling dingin dan terisolasi. Itu sampai kau datang. Dan aku tersadar, Paul berkata jujur, itu berarti aku telah membalas dendam pada orang yang salah. Maafkan aku tidak tahu. Dan sekarang kamu diusir. Thomas sudah pergi dan ada hutang yang sangat besar. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Hei, tidak apa-apa. Selesaikan satu persatu. Aku tidak marah padamu. Aku hanya harap kamu cerita, tapi tidak apa-apa. Aku tidak suka rumah itu. Bagaimana kakakmu? Dia diusir dan pergi. Aku yakin dia baik-baik saja. Aku bantu mencarinya ya. Terima kasih dan aku minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana menebusnya. Tidak perlu, aku punya firasat kalau kau tak membuat rencana yang aneh-aneh. Bukan aku, itu sebenarnya sepupumu, Matthew. Aku membawa Paul kembali ke rumahku di mana dia bisa istirahat sementara ibu menangis. Dia bilang Thomas dituduh menjiplak esai sehingga dia tidak bisa lagi bersekolah di sekolah itu. Tapi Thomas terlalu pintar untuk itu. Jadi Paul usul melakukan investigasi. Untuk menemukan esai siapa yang seharusnya dijiplak Thomas, kami masuk ke laboratorium komputer sekolah. Kami sedang mengintip ketika tiba-tiba Paul dicengkram dari belakang dan diseret. Aku perlahan berbalik dan sangat terkejut. Aku lari ke rumah Matthew menggedor-gedor pintu. Matthew, Paul diculik. Dia pewaris keluarga Adam. Mereka membawanya untuk uang tebusan. Pewaris? Apa maksudmu? Pengacara kakekmu datang menemui Paul dan aku mendengar pembicaraan mereka. Kakekmu sakit, jadi dia memberi kuasa ke pengacara untuk menyerahkan surat wasiat kepada ahli waris tunggalnya, Paul. Surat wasiat? Kau tahu di mana itu? Jika kita menukarnya dengan nama orang lain, mereka akan membebaskan Paul dan mengincar orang itu.
Ide bagus, aku rasa Paul meninggalkannya di kamar tidurnya. Mungkin masih ada di sana. Matthew dan aku bergegas ke rumah Paul. Matthew menyelinap masuk ke kamarnya sementara aku berjaga-jaga. Matthew menukar surat wasiatnya dengan surat wasiat palsu, mengeluarkan korek api dan membakarnya. Saat itu aku menyalakan lampu, membuatnya takut setengah mati. Matikan lampunya, Flores, nanti ketahuan. Maksudmu kamu akan tertangkap? Kemudian aku membuka pintu, memperlihatkan semua orang di keluarganya dan adikku, Thomas. Apa yang terjadi? Masuk ke perangkap sendiri, sepupu? Iya, kamu baru saja ketahuan. Ingat saat kita di laboratorium, aku sangat terkejut melihat adikku sedang menahan Paul. Shh, diamlah atau kita akan ketahuan. Thomas, kupikir kau sudah pergi. Ibu sangat khawatir. Maaf, tapi aku harus selesaikan masalah ini. Keadaan jadi tidak jelas sejak kejadian dengan pria itu. Dan sekarang ini, aku harus buktikan tidak bersalah. Jadi aku kesini dan menemukan ini. Lihatlah. Ternyata esai Thomas sama dengan milikmu, Matthew. Kau memanfaatkanku untuk membalas dendam pada Paul padahal dia tidak bersalah. Kau bilang pada Thomas bahwa Paul menjelek-jelekan keluarga kami dan mengadu domba di antara mereka. Kamu membuat hidup kami sengsara. Aku mempercayaimu. Tidak bisa dipercaya kau bertindak sejauh ini. Kau selalu ingin warisan kakek. Semuanya adalah kompetisi bagimu untuk membuktikan bahwa kamu pantas menjadi penerusnya. Semua usaha itu tetap gagal. Tahukah berapa banyak malam tanpa tidur untukku belajar atau menyusun rencana karena khawatir ayah dan ibu akan menyalahkanku karena tidak berusaha. Karena tidak bisa, lebih baik. Dan kau baru saja muncul dan semua orang melihatmu sebagai anak emas. Dan semua usahaku sia-sia. Kenapa kakek? Kenapa bukan aku? Kamu tidak diikut-sertakan dalam wasiat karena keserakahan dan kelicikanmu. Sekarang aku tahu itu kesalahan orang tuamu dan akan ada hukumannya. Dan kamu, Matthew, kamu akan bergabung dengan tentara setelah lulus untuk melayani negara. Belajar disiplin dan jadi orang lebih baik. Pengawal, bawa mereka pergi. Saat Matthew keluar, dia berhenti sejenak saat melihat Thomas dan aku. Aku benar-benar minta maaf untuk semuanya. Lalu dia berjalan keluar pintu. Pada akhirnya, kakek memilih untuk memberikan bagiannya pada Paul. Akan tetapi, Paul menolak. Dia tidak pernah menginginkan uang itu. Yang dia inginkan hanyalah hidup nyaman bersama ibunya. Jadi malam itu dia mengemasi barang-barangnya dan siap untuk kembali ke rumah sejatinya. Melihat Paul, aku sadar menyimpan kebencian tidak akan menyelesaikan masalah. Itu hanya membuat banyak derita dan bahkan menyakiti orang lain yang tidak bersalah di sepanjang jalan. Yang terbaik adalah fokus pada dirimu sendiri. Lakukan yang kau bisa dan semuanya mengikuti. Setelah semua misteri terbongkar, kami bebas hutang dan Thomas bisa kembali sekolah dengan beasiswa penuh. Selain itu, untuk mengimbangi apa yang telah kami alami, kakek Paul memutuskan memulai sebuah dana amal dan keluargaku adalah orang pertama yang menerimanya. Mereka bahkan bantu ibu mendapatkan pekerjaan tetap. Sedangkan aku menemukan bakat membuat sesuatu dan mendapatkan tempat magang di sebuah studio tembikar. Rekan kerjaku telah menjadi keluarga besarku. Mereka selalu mengejekku setiap kali dia menjemputku. Ayo, kita akan pergi ke tempat yang sangat istimewa. Kemana? Kejutan, pegang erat-erat. Aku terbangun kaget mendapati wajahku terbungkus perban. Wah, wajahku. Ini tak mungkin terjadi. Ya kan, Callum? Beritahu aku ini tak terjadi. Tepat setelahnya, dokter memasuki ruangan. Nona, sayangnya kaca dari jendela mobil telah menyebabkan trauma berat pada kulit Anda. Sementara dokter lanjut bicara, kurasa diriku tak fokus dan mulai panik. Wajahku ini segalanya. Tanpanya, karir menyanyiku akan berakhir. Ash, ini akan baik-baik saja. Akan kubantu temukan cara kembali ke panggung, aku janji. Hai, aku Ashley, dan aku punya mimpi menjadi penyanyi terkenal. Aku dulu bernyanyi sebagai pengamen jalanan. Kemudian suatu hari seorang pria tampan dan sopan mendatangiku. Aku Callum, pencari bakat, dan aku percaya dengan suara malaikat dan kecantikan yang langka. Kau punya bakat jadi seorang bintang. Itu adalah cinta pada pandangan pertama, dan tak hanya aku dapat manajer, tapi juga pacar yang tampan. Dia mengatur supaya aku tampil di kafe bar dan restoran tanpa henti. Aku menikmatinya, tapi harus kuakui aku juga kelelahan. Dan itulah saat Kel menyarankan kalau kugunakan autotune dan lip sync untuk menjaga tenggorokanku. Aku tahu ini tak benar, tapi kau kelelahan dan aku tak tega melihatnya. Kau tahu ini tak untuk selamanya. Kurasa dengan cara itu, kau bisa fokus dandan dan biarkan orang kagumi wajah cantikmu. Mendengar ini membuatku sedih, tapi Kelm tahu apa yang dia bicarakan, jadi aku percaya padanya. Sementara api dalam diriku untuk tampil di panggung profesional masih menyala hebat. Kemudian suatu hari dia memberitahuku berita baik yang tak terduga. Tak ada lagi pertunjukan kecil. Perusahaan terkenal Dream M Entertainment sedang mengadakan audisi untuk mencari bintang besar berikutnya. Aku sudah mengurus semuanya. Kau hanya harus 100% percaya diri saat tampil. Ini dia, waktuku untuk bersinar akhirnya tiba. Tapi kemudian malam itu, saat berkendara pulang dan berlatih bernyanyi, aku batuk tak terkendali. Aku kehilangan fokus di jalan sekejap saja dan tak melihat ada mobil mendekat hingga semuanya menjadi gelap. Dan hal berikutnya yang kutahu, aku terbangun di rumah sakit terlihat seperti Frankenstein dan meyakini mimpi besarku kini berantakan.
Setelah 2 bulan di rumah sakit, sebagian besar luka goresku sembuh dan cuma ada luka yang cukup dalam pipiku. Hanya beberapa hari lagi hingga audisi dan aku tak bisa muncul dengan tampang seperti ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bisa ditutup dengan make up atau mungkin dengan masker, pasti ada sesuatu. Tapi dokter mengatakan aku tak boleh pakai make up hingga wajahku sembuh sempurna karena itu bisa menimbulkan infeksi. Dan jika aku naik ke panggung pakai masker, orang pasti akan bertanya-tanya. Kemudian mata Callum tiba-tiba menuju foto yang ada di rak. Ash, ini adalah jawabanmu. Panggil adikmu untuk menggantikanmu hingga lukamu sembuh. Maksudmu, Bridget? Si aneh itu? Tak mau. Ya, aku memang punya saudara kembar, tapi kami tak dekat, jelas. Orang tuaku cerai saat kami 7 tahun dan pengadilan memutuskan aku tinggal dengan ayah dan Bridget dengan ibu. Aku punya kehidupan yang baik dengan ayah karena dia membelikanku semua pakaian yang kuinginkan. Tapi Bridget adalah anak tomboy yang tak peduli akan mode. Terakhir kali melihatnya, dia pakai baju yang sudah usang semua. Kurasa tampilannya yang murung, penyendiri, cemberut seperti sedang sembelit itu adalah gayanya. Ku coba bicara dengannya di kampus, tapi dia selalu meremehkanku. Dan seperti itulah, kami akhirnya malah jadi asing, bukannya menjadi saudara. Dan sekarang katamu aku harus mengemis untuk minta bantuannya? Tidak. Aku paham kalian berdua tak dekat. Tapi jelas kau bisa kesampingkan dulu perbedaan kalian untuk kesempatan sekali seumur hidup untuk meraih mimpimu. Kurasa Callum ada benarnya, jadi aku setuju. Hanya saja tak sesederhana itu, karena aku tak punya nomor Bridget dan dia menolak menggunakan sosial media. Kalian tahu, untuk menyesuaikan aura dingin dan cueknya. Tunggu dulu, aku ingat dia pernah merengut padaku di balik meja cepat saji yoyo. Mungkin dia masih kerja di sana? Aku langsung menyamar dan menuju ke sana. Oh, itu dia. Aku mulai menghampirinya dan menjelaskan apa yang terjadi. Lalu tanya apa dia mau menjadi duplikatku untuk audisi, tapi dia tak peduli. Minggir. Aku tak bisa tampil seperti ini. Kumohon, ini segalanya bagiku. Bukan urusanku, aku punya pekerjaan untuk diselesaikan. Lihat, aku tak bisa hanya menyerah seperti ini. Jadi ku pesan makanan dan duduk di sana menunggunya untuk berubah pikiran. Sudah waktunya tutup. Aku hendak pergi saat kulihat Bridget dan bosnya saling berdebat. Astaga, inilah kenapa tak ada bagusnya mempekerjakan remaja. Ku pekerjakan kau karena kau memohon pekerjaan itu. Saya minta maaf, Pak, saya... Sial, mulai hari ini kau akan bekerja tanpa gaji selama 3 bulan. Tidak, Pak, saya butuh uang. Anda bahkan tak menggaji saya bulan lalu. Hei, apa yang kau lakukan? Pergi, kau bisa kerja di mana saja, tapi jangan di sini bersama bedebah ini. Apa? Dan kau, pergilah sebelum aku melaporkanmu ke polisi. Apa yang kau cari? Lagi pula kenapa kau harus bekerja di sini? Bukankah ibu memberimu uang saku yang cukup banyak? Jangan berlagak seolah kau peduli. Bagaimana mungkin gadis manja sepertimu akan mengerti? Apa maksudmu? Intinya kau butuh uang, ya kan? Aku bisa bantu. Bridget tak menjawab, tapi kulihat di balik persona nona cueknya. Jika kau menggantikanku sampai aku sembuh, maka aku akan membayarmu. Cek besar yang bernilai 10 kali lipat dari apa yang kau hasilkan di sini. Oh ya, hanya kita berdua dan manajerku yang tahu soal ini, jadi jangan khawatir. Kemudian aku memberinya nomorku dan menyuruhnya mengirimiku pesan saat dia sudah membuat keputusan. Dengan enggan dia menerimanya dan pergi begitu saja. Tapi di malam itu sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul. Oke, aku setuju, kau sebaiknya membayarku dengan pantas. Aku langsung telepon Callum dan memberitahunya berita baik itu. Sekarang waktunya mengubah Bridget untuk menjadi aku sementara. Normalnya, aku dan Callum menjaga hubungan kami diam-diam untuk menjaga profesionalisme. Sama juga dengan sekarang, kami merahasiakannya dengan Bridget. Callum menjelaskan ke Bridget yang perlu dia lakukan hanyalah untuk tampil cantik dan melakukan lip sync. Tapi astaga, gadis itu hanya bisa menguap. Omong kosong ini terlalu ketat dan menyesakkan. Berhentilah menggaruk seperti monyet. Kutunjukkan padanya cara berdiri tegak dan berjalan seperti diva. Dan membuatku sangat terkejut saat dia berkata dia tak pernah mendengar skincare. Tak heran kulitnya sekering gurun Sahara dan pori-porinya sedalam dan sebesar black hole. Jangan khawatir, para penyihir di sini akan memberimu transformasi ajaib. Wah, dia terlihat persis sepertiku, hanya tanpa luka. Bahkan Callum juga terkesan. Dia langsung menawarkan untuk membantunya masuk ke mobil dan mengantarnya ke tempat audisi. Kurasa wajar untuk Callum tetap berada di sampingnya. Sekarang bukan waktunya untuk kecemburuan konyol, Ashley. Aku menyamar sebagai asisten Bridget dan dengan gugup menunggu di belakang panggung. Audisinya bagai mimpi buruk. Lip sync Bridget tak cocok dengan audio yang telah direkam sebelumnya. Dan dia menari seolah dia punya 2 kaki yang tertinggal. Akhirnya penampilan itu selesai dan juri pertama yang berkomentar adalah David Knights alias penyihir musik, ahli komposer, dan raja melodi. Aku kenal orang ini. Dia pasti seorang dewa di kehidupan nyata. Nyanyianmu suram dan tarianmu sangat buruk.
Apa kau tersesat mencari toilet dan tak sengaja naik ke panggung? Punya wajah cantik tak cukup untuk membuatmu tetap di sini. Juri yang duduk di sebelah David tiba-tiba mengambil mic. Tunggu, dia adalah CEO dari Dream M. Kau salah, David. Kecantikan juga merupakan bakat. Dia adalah berlian yang masih kasar dan hanya butuh sedikit dipoles agar bersinar. Setelah pertunjukan, Callum sangat senang saat dia diberitahu Bridget bahwa dia akan jadi talent di Dream M dan akan segera jadi bintang. Aku juga sangat gembira sampai-sampai kulingkarkan tanganku ke Bridget, tapi dengan dingin dia mendorongku menjauh. Cukup untuk hari ini. Sejak itu, kami bertiga setuju kalau Bridget akan tampil di panggung, sementara aku rekaman di studio. Sisi buruknya yaitu menghadapi David, juri yang sulit saat audisi, yang bertanggung jawab atas sesi rekamanku. Satu-satunya yang bagus darimu cuma wajahmu, jadi kenapa sembunyi di balik masker itu? Jika kau harus tahu, aku tak sempat bermake up. Sudah puas? Sorry, kau bilang apa? Terlalu dini untuk menghadapi orang brengsek seperti itu, jadi aku diam saja dan fokus pada sesi itu. Menyanyimu sudah sangat berkembang sejak audisi, hanya saja masih kurang menjiwai. Terima kasih. Debutku hanya beberapa hari lagi, tapi semuanya tak berjalan lancar. Bridget tak punya kepekaan gaya dan muncul dalam daftar busana terburuk di kolom mode. Gemeteran seperti daun di atas panggung dan kata-kata yang diucapkannya tak karuan saat menghadapi wawancara dadakan. Jadi aku harus membuat kursus kilat untuk Bridget. Tapi kali ini kuajari dia hal yang mudah diingat dan sederhana, bukan hal-hal besar seperti sebelumnya. Kutunjukkan padanya cara memadukan pakaian sehari-hari, cara menghadapi pers, dan yang terpenting, aku masih menjamin gajinya secara reguler. Ash, kau sudah banyak bantu aku dan aku bagaimanapun jadi berterima kasih. Astaga, dia sangat canggung, tapi itu baik sekali. Aku bisa perlahan merasakan kalau kami sebenarnya bersaudara. Bridget, usaha terpenting masih ada padamu, tingkatkan lagi. Segera, perusahaan mulai mempromosikan Bridget dan reputasinya meroket. Sementara, hubunganku dengan Callum kian merosot. Di acara sebelumnya, Callum biasanya memanjakanku dan membawakan makanan favoritku, tapi sekarang dia hanya bawakan kesukaan Bridget. Dia tak pernah meninggalkan sisinya dan mereka selalu asik ngobrol. Jadi suatu hari, kuputuskan langsung bicara padanya soal ini. Callum, aku harus akui aku merasa sedikit tak nyaman saat kau sedikit terlalu dekat dengan Bridget. Babe, aku memahamimu. Aku harus pura-pura dengan Bridget karena semua orang mengira dia kamu. Kulakukan ini demi kebaikanmu sendiri, jadi berhentilah berpikir yang tidak-tidak. Maukah kau lakukan itu untukku? Aku tahu, tapi aku sungguh tak percaya diri sejak kudapatkan bekas luka ini. Seolah aku telah kehilangan semuanya. Jangan khawatir, bekas luka itu nantinya akan sembuh. Yang paling penting, sekarang kau tetap tenang dan lewati masa-masa sulit ini. Benar. Aku seketika lupa kalau aku sedang mengupayakan tujuan yang lebih besar. Ku coba yakinkan diriku sendiri mereka hanya berdedikasi ke pekerjaan mereka dan bahwa lukaku akan segera sembuh dan aku bisa kembali jadi diriku. Aku masih pergi ke rumah sakit setiap minggu untuk tindak lanjut dan perawatan. Sudah mulai memudar, bukan? Aku butuh membebaskan diri, jadi aku pergi ke studio untuk bernyanyi sepenuh hati. Aku yakin tak seorang pun akan ada di sana di waktu malam seperti ini, tapi ternyata aku salah. Yang mengejutkan, saat melihatku, pria itu tak mengusirku pergi. Malah dia sebenarnya senang. Burung hantu juga rupanya. Mulailah bernyanyi kalau begitu. Akan kuberi pendapatku yang bermanfaat. Aku terkejut dengan sifat ramah ini, tetapi aku menerimanya. David sosok yang beragam. Tapi tidak dapat disangkal kalau dia sangat berbakat dan menghasilkan karya-karya besar. Aku bernyanyi dan dia memberiku beberapa tips dan petunjuk yang berguna. Kupikir kau terlalu angkuh untuk mendengarkan bimbinganku, tapi ternyata aku salah. Iya, awalnya aku menganggapmu menyebalkan, tapi kuapresiasi bantuanmu dan kuhargai masukanmu. Sepertinya sebenarnya ada orang baik di balik sosok seram itu. Maaf, apa katamu? Aku tak akan mengulanginya 2 kali. Lalu aku mulai menggumamkan beberapa baris lagu yang kutulis, tapi tak kusadari kunyanyikan itu dengan keras hingga sudah terlambat. Lagu itu bagus, milik siapa? Sebenarnya aku yang menulisnya, tak perlu mengolok. Tidak sama sekali. Aku tak tahu kau punya bakat menulis lagu. Kemarilah, biar ku dengar keseluruhan lagunya. Jadi kami duduk bersama dan yang mengherankan energi kami sangat cocok satu sama lain. Sebenarnya kau merupakan orang pertama yang menganggap serius kemampuanku. Maaf. Hei, berhentilah berpura-pura. Sebenarnya aku tak Perlahan, Bridget sepertinya menemukan cara bagaimana bersikap sepertiku dan popularitasnya meningkat. Dia tak lagi terlihat lesu dan lebih memperhatikan penampilannya. Bahkan Callum mengatakan bagaimana dia hanya bisa membedakan kami dari lukaku. Sejak saat itu Callum mengatakan Bridget bisa melakukannya sendiri. Jadi mereka ke berbagai pertunjukan tanpaku. Perasaan ini membuatku merasa tak nyaman. Di sisi lain, aku ingin Bridget bekerja dengan baik untuk membantuku.
Di sisi lain, aku juga merasa sedikit kesal karena digantikan dengan mudahnya. Aku juga merindukan bagaimana Callum dulu memperhatikanku, tapi aku ingat apa yang dikatakannya tempo hari, dan tak seharusnya bertingkah kekanakan. Jadi aku berusaha alihkan perhatianku dengan melakukan apa yang paling kusuka, bernyanyi. Semua orang penuh sesak di pertunjukan Bridget agar dunia jadi milikku. Uhu! Aku di studio berlatih lagu baruku saat tiba-tiba David masuk. Bisa kau jelaskan padaku kenapa kau ada di sini sementara juga tampil live di TV? Kenapa kau ada di sini? Apa itu penting sekarang? Siapa kau sebenarnya? Aku memohon padanya untuk diam, lalu dengan panik kutanggalkan maskerku dan memberitahunya semua. Maksudku, semuanya. Karena aku terlalu syok untuk mengarang alasan. Ini tak masuk akal. Aku tahu ini tak benar, tapi aku janji setelah lukaku sembuh, semuanya akan kembali normal. Bernyanyi berarti segalanya untukku. David terdiam sesaat, kemudian dia berujar, "Baiklah, jika yang kau bilang ini benar, akan kujaga rahasiamu. Dan satu lagi, jika kau sungguh ingin bernyanyi dan menulis lagu, aku bisa terus membantumu. Bagaimana menurutmu?" Ya, sepenuhnya, iya. Dan jangan berani kau bohong padaku. Aku tak yakin apa yang akan kulakukan. Ya, sumpah demi Tuhan. Akhirnya, hari itu hari kontrol. Saat dokter selesai memeriksa, kulihat wajahnya merengut. Aku menyesal memberitahumu kalau luka itu terlalu dalam. Lukanya mungkin akan memudar seiring waktu, tapi kurasa tak akan benar-benar hilang. Paling tidak dalam 2 tahun. Aku putus asa. Ini tak mungkin terjadi. Tak tahu harus bagaimana lagi, kuputuskan untuk pergi dan mencari Callum. Tapi saat aku tiba di rumahnya, kulihat dia tak sendiri. Bridget dan Callum duduk bersama dan perlahan menunduk akan berciuman. Aku sedang di kamarku bersenandung mengikuti lagu terbaru Harry Styles sambil menyiapkan hadiah untuk teman-teman baruku di kelas. Balenciaga, enggak. Terlalu murah. Gucci, Louis Vuitton. Sebelum aku bisa memutuskan, ayahku tiba-tiba masuk. Sally, kenapa kamu kasih uang ke penipu itu? Dia miskin, ayah. Terus? Oke, dia bilang ibunya yang menulis lagu Baby Shark. Dan kau tahu kan aku suka lagu itu? Ayahku selalu saja mengomel, tapi ibunya memang menulis lagu itu kan? Oh ya, aku Sally Meyers, putri bungsu dari Frederick Meyers, CEO dari agensi super sukses modeling Sing. Kamu mungkin akan bilang hidupku boros, tapi hey, berbagi dengan orang lain itu tidak boros. Ayah bilang aku harus berhenti mengkhawatirkan tas tangan dan mulai magang di perusahaannya. Tapi gimana bisa cewek muda dan cantik sepertiku mengerjakan pekerjaan yang membosankan? Jadi, aku pindah dan mulai mencari jati diriku. Dan pangeran tampanku. Suatu hari aku sedang belanja ketika, boom, mata kami bertemu dan aku tidak tahu apakah karena jatuh atau bukan, tapi aku merasa pusing melihat wajah malaikatnya. Tiba-tiba dia mencondongkan tubuhnya dan mencuri ciuman pertamaku. Maaf ya, aku belum bayar sewa jadi aku tidak boleh ketahuan pemilik kos. Dan anak-anak, begitulah caraku bertemu ayahmu. Belum sih, tapi sebentar lagi kok. Cowok imut yang jatuh ke pelukanku pasti sudah takdir, jadi aku mengundangnya tinggal di rumahku sementara dia mencari uang untuk bayar sewa. Namanya Robert, dan dia ganteng, jago masak, suka binatang. Dia hampir sempurna. Kecuali suasana hatinya yang gampang berubah. Terkadang sebelum keluar rumah, dia akan membuatkan latte susu oat favoritku dan memastikan aku baik-baik saja. Tapi saat kembali ke rumah, dia langsung berbaring di sofa dan menyuruhku membuat roti lapis untuknya. Tapi, hey, namanya juga jodoh, pasti ada rintangannya. Aku bilang ke ayah dan kakakku Mia betapa sempurnanya dia, tapi mereka malah berpikiran negatif. Pacar sempurna atau tukang tipu? Kalau pacarmu sempurna banget, mana dia? Sebenarnya mereka belum pernah melihat wajah Robert. Soalnya dia takut kamera. Aku ingin banget foto berdua sama dia, tapi dia selalu menghindar. Sayang, wajah ini cuma buat kamu. Oh, dia manis banget dan sangat perhatian. Meski ayah dan Mia tidak setuju, dia tetap penuh perhatian dan bertanya soal hobi dan pekerjaan mereka. Dia benar-benar sempurna. Tidak ada lagi yang bisa kuminta. Sebenarnya ada sih. Sini deh, ini rahasia antara kita ya. Aku pikir Robert akan melamarku. Akhir-akhir ini dia kayaknya gugup dan gelisah. Lalu suatu hari, Robert mengajakku bertemu di restoran mahal ini. Aku yakin inilah saatnya. Aku sudah lama sekali memimpikan pernikahan dengan pangeran tampanku. Iya, aku sangat ingin menjadi Nyonya Hemmings. Lihat, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan tiket kereta. Sally, ayahku baru saja meninggal. Aku harus pulang kampung sebentar. Kemudian dia bangkit dan tidak pernah kembali lagi. Aku mencarinya kemana-mana, tapi seolah dia lenyap begitu saja. Aku tahu dia sedang berduka, tapi dia tidak harus menghilang begitu aja. Aku pergi ke kampung halamannya, tapi semua orang bilang Robert Hemmings sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Jadi, apakah Robertku?
Apakah aku benar-benar kenal dengan belahan jiwaku? Apa ayah benar tentang Robert yang cuma tukang tipu? Sudahlah Sally, berhenti dengan kebodohanmu. Sudah waktunya kamu dewasa. Aku tidak bisa melawan ayah lagi. Aku harus pulang dan bekerja di agensi. Setidaknya aku masih punya Mia di sini, tapi tidak, aku hampir tidak pernah melihatnya. Dia terlalu sibuk sebagai kepala departemen pemasaran sampai tidak sempat menemuiku. Aku merasa sangat bingung dan tidak menikmati pekerjaan sama sekali. Lebih parahnya lagi, aku masih sangat merindukan Robert sampai sering membuat kesalahan bodoh. Semua orang sangat marah padaku. Andai saja Robert ada di sini, pasti dia bisa menghiburku. Suatu hari Mia memintaku mengantarkan beberapa pakaian untuk pemotretan. Aku tiba di sana dan ternyata pemotretan sudah dimulai. Cepat jepret kameranya, sayang, sebelum aku tua. Wah, cowok itu pede banget. Rasa penasaranku muncul, jadi aku mencoba mengintip sedikit. Tapi saat aku melihat siapa salah satu modelnya, aku menjatuhkan pakaian itu saking kagetnya. Ya Tuhan, itu Robert! Aku menerobos kerumunan dan kemudian memeluknya. Robert, kemana saja kamu? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Tapi dia mendorongku. Jauh-jauh, siapa kamu? Kenapa kamu menempel kepadaku seperti kutu? Aku tidak kenal kamu. Apa? Tapi aku pacarmu. Mimpi saja. Antri dulu sana. Santai harimau, ini Henry model terbaru kita yang paling keren. Henry siapa? Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi aku menarik Mia keluar. Mia, dia mirip banget sama Robert. Tidak semua cowok itu mantan pacarmu yang tidak tahu diri. Banyak kok orang yang mirip. Obsesimu sama Robert membuatmu halu. Mungkin itu benar. Dia mengobrol denganku sebentar lalu memintaku mengurus pemotretan itu untuknya. Tapi aku tidak bisa menghilangkan bayangan Robert dari cowok bernama Henry. Lalu aku mendengar bisik-bisik. Henry memang baru, tapi dalam sebulan terakhir dia sudah dapat 3 pemotretan majalah besar. Rumornya sih ada sponsor rahasia di belakangnya. Ada yang tidak beres di sini. Jadi aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam soal misteri Robert atau bukan Robert itu. Dan dengan mudahnya aku menjadi asisten Henry. Keesokan paginya aku berpakaian dan dengan semangat berlari ke rumah Henry. Robert biasanya suka bangun siang, jadi kalau Henry adalah Robert, pasti dia belum Kita telat. Hah? Oh, kejutan. Sebenarnya kita tidak telat, karena aku ubah jadwal hari ini jadi kegiatan amal. Kemudian, tanpa memberi dia kesempatan untuk bertanya, aku langsung menyeretnya ke mobil. Semalam saat sponsor menelpon, aku mengangguk tanpa ragu. Bayangkan saja tulang pipi yang berkilau ini ada di brosur sub dapur umum demi seni dan komunitas. Tapi saat kami sampai di lokasi, yang terlihat hanyalah lapangan penuh sapi, bukan kaleng sup. Kamu donasi rumput untuk sapi-sapi itu? Masih gampang dibodohi. Dari mana kamu tahu? Staf yang bilang, kenapa? Lalu Henry berjalan pergi, meninggalkanku di sana bersama sapi-sapi itu. Tapi tunggu sebentar. Langkahnya terlalu gemulai. Apa Robert dulu sebegitu feminimnya? Gimana kalau aku coba buat kue rumahan favorit Robert yang selalu dia makan? Ini kan makanan favorit Robert, benar kan? Robert, dia mulai terbatuk dan bergumam kalau dia sangat lapar, sampai-sampai dia akan memakan apa saja. Ya, Hen. Mari kita lihat alasan apa lagi yang kamu buat di acara memasak, Koki. Keahlian memasakmu yang hebat pasti akan membongkar semuanya, Robert tersayang. Teruslah berakting dengan baik. Tapi senyumku langsung hilang saat melihat Henry mematahkan pasta menjadi 2. Salah mengambil saus tomat sebagai saus pedas dan membakar wajan hingga membuat semua orang lari ketakutan keluar. Aku benar-benar harus minta maaf berkali-kali ke produser untuk bisa keluar dari situasi itu. Aku tidak paham kenapa rencanaku gagal. Oke, Robert sangat suka binatang. Tidak mungkin dia bisa menolak seekor anak anjing yang lucu. Jadi aku membawa anjing Daskun baruku Cora ke tempat kerja. Tapi di luar dugaan, saat Cora berlari menghampirinya, dia menjerit seperti orang kesurupan dan berlari sepanjang koridor seperti dikejar zombie. Apakah mungkin? Aku mungkin sudah tahu kebenarannya, tapi aku masih ingin bertemu dengannya terakhir kali untuk membereskan semuanya. Tapi saat dia muncul, dia terlihat berbeda, lebih santai, perhatian, dan sangat Robert. Sejak kapan kamu menekuni olahraga berbahaya ini? Sejak mantanmu pergi, apa kamu begitu marah padanya? Aku terus gagal dan itu sangat membuat frustrasi. Rasanya aku tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Ayolah, telapak tanganmu sudah merah semua. Kamu aneh banget hari ini. Aneh gimana? Bukannya biasanya kamu begini atau begini? Hentikan aktingmu, aku sudah tahu semuanya. Tahu apa? Kamu dan ayahku pacaran, kan? Kamu mau jadi ibu tiriku. Mimpi saja. Aku gila sampai berpikir kamu Robertku. Apa? Aku tidak suka ayahmu. Aku tidak mau dengar kebohongannya lagi. Tapi dia menarikku dan menciumku. Aku masih berusaha mencerna semuanya ketika dia menerima telepon lalu lari. Meninggalkanku sendirian, seperti waktu itu. Tidak salah lagi, bibir itu. Dia Robertku, tapi kenapa dia terus menyangkalnya? Aku butuh saran dari Mia, tapi dia tidak ada di rumah. Jadi aku menunggu di ruang tamu.
Setelah beberapa saat pintu terbuka dan aku juga mendengar suara Henry. Kenapa dia di sini? Aku langsung bersembunyi di pojokan dan melihat kakakku mencium pipinya. Henry, pacarku tersayang. Pacar? Apa? Jadi bukan ayah yang jadi sponsor rahasia Henry. Ternyata Mia. Tapi dia baru saja menciumku. Apa dia main belakang dengan kakakku sendiri? Malam itu begitu banyak pikiran berkecamuk di kepalaku. Jadi kakakku pacaran dengan pacarku? Kapan mereka bertemu? Tunggu, apa itu sebabnya Robert tidak pernah mau foto denganku? Karena lebih mudah mendekati Mia? Apa dia sudah merencanakan semuanya dari awal? Ini sangat menyakitkan, tapi aku tidak ingin menyakiti Mia. Aku perlu mencari tahu detail lengkapnya sebelum memberitahunya. Jadi di tempat kerja, aku berpura-pura bersikap normal sambil menyusun rencana untuk ulang tahun Henry yang akan datang. Aku tahu dia bakal mengabaikannya, tapi aku mengundang semua staf ke rumahnya. Dan tentu saja dia tidak bisa kabur kemana-mana. Dan sebagai manajernya alias aku tidak sengaja menumpahkan air ke bajunya, jadi dia harus melepas rompi. Seperti yang aku duga, kunci kamarnya ada di sakunya. Aku pergi ke kamar Henry dan menggesekkan kartu. Tapi butuh kata sandi. Aku punya 3 kesempatan untuk menebaknya. Aku coba tanggal lahir Robert, lalu tanggal lahirku, tapi tidak berhasil. Aku punya 1 kesempatan terakhir. Dengan tangan gemetar, aku menekan tanggal hari jadi kami. Dan pintunya terbuka. Aku ngacak-ngacak semua barang dan menemukan banyak dokumen tentang modeling Sing. Lalu aku menemukan sesuatu yang lain. Foto dia dengan dirinya sendiri. Saat itu juga seseorang menarik bahuku. Aku berbalik dan melihat Robert, tapi sebelum aku sempat bicara, dia menunjukkan lencana polisinya dan menangkapku karena menerobos tanpa izin. Dia membawaku ke ruangan gelap dan aku mendengar suara orang berbicara di luar. Bodoh sekali kau memakai tanggal lahir jadimu sebagai kata sandi. Lalu Robert menerobos masuk ke ruangan, diikuti oleh Robert yang lain. Kebenaran sudah terungkap, itu Robert yang kamu cari, dan nama aslinya Travis. Aku Edward, bukan Henry. Kami adalah polisi yang menyamar untuk menyelidiki ayahmu. Ternyata Travis diminta mendekatiku sebagai Robert dan kadang-kadang saudara kembarnya Edward menggantikannya ketika Travis sibuk. Itu sebabnya temperamen Robert kadang buruk, kadang ramah. Tapi kami tidak menduga kalau bocah ini akan benar-benar menyukaimu. Cinta dilarang keras dalam pekerjaan kami, jadi Robert harus pergi. Lalu aku ciptakan Henry dan mendekati putri yang lain dari tersangka untuk melanjutkan misi. Itu rencananya, sampai saudaraku yang bodoh menemuimu tanpa memberitahuku. Jadi yang menciumku itu... Itu aku hanya benar-benar ingin bertemu kamu. Ini gila, tapi kenapa ayahku? Apa yang dia lakukan? Edward mengungkapkan bahwa dia mencurigai modeling Sing sebagai kedok perdagangan manusia dan ayahku adalah otak di balik operasi tersebut. Tidak mungkin. Ayahku orang baik. Edward, dia selalu baik padamu. Bukan? Orang-orang hanya menunjukkan sisi yang ingin mereka tunjukkan padamu. Bahkan bocah ini berhasil menipumu. Apa yang membuatmu yakin ayahmu tidak melakukan hal yang sama? Kamu tahu kenapa dia tertarik dengan Henry? Karena dia adalah target berikutnya. Aku minta maaf Sally, tapi ini kenyataan. Aku tahu ini berat diterima, tapi kami butuh bantuanmu. Apakah benar ayahku melakukan semua hal buruk itu? Tapi kalau begitu, hidupku selama ini adalah kebohongan. Mau tidak mau, aku harus mencari tahu kebenarannya. Dengan tangan gemetar, aku memegang ponselku, menunggu pesan masuk, meskipun aku sangat tidak ingin menerimanya. Mengikuti rencana Edward, aku berlari ke kantor ayah dengan panik. Ayah, Henry mau berhenti. Aku menemukan tiket pesawat sekali jalan ke Ontario, berangkat malam ini. Apa? Tidak mungkin. Namun pesan itu akhirnya datang. Sesuai perhitungan Edward, Henry palsu alias Edward sudah diculik dan dibawa ke pelabuhan untuk dilacak. Jadi memang benar, ayahku adalah seorang kriminal. Polisi yang sudah mengepung area itu akan menangkapnya dan... Sally. Ayah, kenapa kamu masih di sini? Nah, ini sudah tengah malam. Mau di mana lagi aku selain di rumah? Saat itu juga Travis menelponku. Alat pelacak Edward menunjukkan dia bergerak ke arah yang berlawanan dari tempat polisi yang akan menyergap. Aku tahu dia pergi kemana. Kamu harus langsung ke sana. Aku meminta ayah mengantarku ke tempat itu. Kalau bukan ayah dalangnya, pasti itu seseorang yang bekerja langsung dengan para model dan mereka tahu kalau Henry akan pergi malam ini. Satu-satunya orang yang memenuhi semua kriteria itu adalah Mia. Kami tiba di lokasi pada saat yang sama dengan Travis dan polisi. Travis menekan bel, pintu terbuka, dan di sana ada Mia dan anak buahnya. Apa? Tapi kami baru saja menangkapnya. Sally, ayah? Mia masih setajam biasanya, tapi polisi sudah selangkah lebih maju. Itu kamu ya? Travis langsung melindungiku dari Mia, sementara Edward menarik Mia ke belakang. Kamu menipuku. Kita sudah punya semuanya. Kenapa kamu memilih jalan ini? Kamu selalu jadi kesayangan ayah, sementara aku cuma jadi cadangan. Aku mencurahkan darah, keringat, dan air mataku untuk modeling Sing. Tapi nanti semua ini akan jadi milikmu. Aku lebih baik menghancurkan agensi yang kubangun susah payah daripada melihatnya jatuh ke tangan orang lain. Tidak, kamu salah paham. Aku sayang kalian. Mereka menangkap Mia dan para model yang diculik ditemukan. Apa yang Mia lakukan salah, tapi dia tetap saudariku. Jadi aku dan ayah mengunjunginya di penjara.
Mia, ayah minta maaf untuk semuanya. Ayah pikir kamu lebih kuat daripada Sally. Dan setelah ibu meninggal, aku pikir Sally lebih membutuhkan aku daripada kamu. Ayah tahu ini terlambat, tapi ayah berjanji akan menebus kesalahan ini. Saat kami pergi, aku melihat Edward dan Travis. Lalu Travis menarikku ke samping dan meminta maaf karena memanfaatkan perasaanku demi penyelidikan mereka. Aku masih mencintai Travis, tapi aku tidak bisa lupa. Dia sudah menipuku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan orang memperlakukanku seperti orang bodoh lagi. Jadi aku berhenti dari pekerjaanku di perusahaan dan memutuskan untuk meninggalkan zona nyaman untuk merasakan dunia nyata. Setelah semua yang terjadi, aku tetap percaya bahwa setelah badai berlalu, matahari akan selalu terbit. Aku belajar di luar negeri, ikut serta dalam berbagai organisasi amal, dan menjadi guru di daerah terpencil. Dan suatu saat ketika aku sedang mengajar di pedalaman hutan, aku bertemu dengan wajah yang familiar. Jangan khawatir, aku tidak akan menabrakmu lagi kali ini. Hai, Diana di sini. Terakhir kali kalian melihatku, aku baru saja menerima berita yang mengubah hidupku. Aku tinggal di kastil cantik sepanjang hidupku, tapi hanya sebagai pelayan untuk sahabatku, Putri Anne. Hingga kuungkap rahasia besar. Aku sebenarnya putri dari mendiang Ratu Mary, namun ia belum meninggal. Ia dipenjarakan adiknya, Ratu saat ini Miranda. Dan hal itu menjadikanku seorang putri sejati. Aku masih skeptis soal ini, jadi aku pergi dengan misi mencari jawaban dan bebaskan Mary. Kutemukan teman dalam diri Harry, sopir pengantar barang untuk kastil yang menunjukkan padaku kondisi miskin kebanyakan orang di kerajaan yang kami tinggali. Tapi masalahnya, tak kuberitahu siapapun identitasku hingga kuterima hasil DNA, mengkonfirmasi hubunganku dengan Ratu Mary. Kenapa selama ini kau sembunyikan ini dari kami, rakyatmu? Aku punya alasanku, oke? Dan aku baru tahu tentang ini belum lama ini. Tapi ya, Ratu Mary memang masih hidup. Kemudian aku mulai beritahu Harry dan ayahnya seluruh ceritanya. Aku tahu ini terdengar gila, tapi Aku percaya padamu, DNA tak berbohong. Aku minta maaf meragukanmu. Tapi yang penting adalah, kau ini pewaris tahta yang sebenarnya. Kau akan jadi kunci yang akan mengakhiri kekejaman Miranda. Tenanglah dulu, nak. Kita perlu rencana sempurna, kalau tidak itu akan membahayakan nyawa kita. Dan kita tak bisa melakukannya tanpamu, Diana. tak bisa tidak aku merasa kewalahan. Takdir seluruh negara sekarang ada di pundakku dan aku tak yakin apa aku siap. Aku butuh waktu sebentar untuk jernihkan pikiran, jadi aku jalan melewati jalanan kota untuk melihat pemandangan yang memilukan hati. Kumohon, Diana, bantu kami. Persediaan kami akan habis. Dan segera kami harus bayar upeti ke istana. Bulan depan adalah penobatan Putri Anne. Aku tak tahu harus berkata apa ke mereka. Aku tak bisa janjikan aku akan berhasil. Astaga, aku hanya perlu waktu sejenak pergi dari semua ini. Aku menyelinap ke bukit dan tak lama, Harry menemukanku. Kau tak apa, aku minta maaf kami memberi banyak tekanan padamu. Ketahuilah bahwa kau tak berhutang apapun ke kami. Dan terserah jika kau ingin melakukan ini atau tidak. Aku sungguh menghargai itu. Tapi ya, aku tahu aku harus lakukan ini. Hanya tak yakin bagaimana. Jangan khawatir, oke? Kita akan cari jalan keluar bersama. Sejenak di sana, aku lupa segalanya saat menatap matanya yang berbinar. Tapi ini bukan waktunya, Diana. Kugelengkan kepala dan saat kubuka lagi mataku, lampu-lampu dari area aristokrat menyala. Saat itulah aku tersadar. Hei, ayo kita minta bantuan ke daerah para bangsawan. Mereka punya sumber daya lebih dari yang mereka butuhkan. Kami sudah coba itu, tapi setiap kali mereka mengirim anjing pemburu untuk mengusir kita. Jadi mereka sama korupsinya dengan Miranda. Kalau begitu kita harus rebut saja dari mereka. Mari kita kumpulkan orang-orang. Pagi berikutnya semua orang berkumpul di alun-alun. Aku sudah melatih pidatoku sepanjang malam dan aku siap. Para penduduk kerajaan kita, dengar aku baik-baik. Bangkit dan rebut kembali apa yang jadi milik kalian dari para bangsawan dan Miranda sang diktator. Kita tak bisa terus tunduk dan bertahan dengan hal ini lagi. Kita harus bersatu dan melawan mereka untuk sumber daya kita. Tapi kita bukan pejuang, mereka akan segera jatuhkan kita. Itu tak akan terjadi, jumlah kita mengungguli mereka jauh. Kita bisa kalahkan mereka jika kita mau. Jadi, apa kata kalian? Tak ada yang menjawab, mereka semua terlihat cemas dan meragukan kata-kataku. Tepat saat itu, beberapa bangsawan yang sedang berjalan dengan anjing pemburu mereka lewat. Hei, apa yang kalian pikir sedang lakukan? Bubar, segera. Lalu mereka lepaskan anjingnya yang menyala ke kerumunan. Orang-orang mulai berteriak ketakutan. Kucoba sebisa mungkin menenangkan mereka dan mengungkap kebenaran. Tak bisa kalian lihat? Orang ini dan ratu hidup dalam kemewahan karena mereka merampok makanan, kekayaan, dan harga diri kita. Apa kalian tahu daging sapi yang susah payah kalian besarkan dipakai untuk apa? Untuk memberi makan anjing-anjing ini. Sementara yang kalian dapat adalah roti berjamur dan kering. Dan kalian terima begitu saja? Apa kalian mau habiskan seluruh hidup kalian tunduk pada orang-orang berdarah dingin ini? Kutahan napasku saat mereka bergumam satu sama lain. Kemudian mereka berdiri tegak, kuat, bersama. Pergi dari kota kami, kalian tak punya kuasa lagi atas kami.
Mereka berteriak ke bangsawan, memaksa mereka dan anjing mereka mundur. Orang-orang bersorak saat mereka tinggalkan alun-alun kota. Aku dan Harry saling pandang, tahu kalau kita harus bertindak sekarang. Jadi kami bawa orang-orang menuju penyimpanan makanan para bangsawan untuk rebut kembali semua yang jadi milik mereka. Berita tentang kudeta kami dengan cepat sampai ke Ratu Miranda, yang menerbitkan surat perintah penangkapanku ke seluruh negeri. Aku harus waspada di mana saja aku pergi, tapi untungnya para warga juga menjagaku. Seperti saat para prajurit mendatangiku, Aaron, pemilik toko bunga, menyuruhku untuk sembunyi di gerobak bunga. Saat mereka mendekat, dia menjawab, Tak ada seorang pun di sini kecuali aku, kalian bodoh. Sekarang minggir dari jalanku. lalu lanjut mendorong gerobaknya pergi, meninggalkan para prajurit itu kebingungan. Di waktu lain aku sedang kabur lagi dari para bangsawan. Lalu kereta itu mendekat. Supirnya menyuruhku naik, lalu memberiku seragam dan kumis palsu. Dan voila, kami membuat bingung para bangsawan itu. Tapi ada begitu banyak lagi pengalaman seperti itu dengan antek-antek Miranda. Cuma masalah waktu sebelum mereka menangkapku. Jadi kami harus gulingkan Miranda sebelum itu terjadi. Di waktu yang sama, kami juga perlu sumber makanan yang stabil untuk orang-orang. Aku tahu dana istana seperti punggung tanganku, jadi kami susun rencana untuk menyelinap masuk. Dan kami harus beraksi sebelum upacara penobatan. Saat Anne seharusnya naik tahta. Jika tidak, Anne hanya akan jadi boneka Miranda, dan negara ini akan menanggung kekejamannya beberapa dekade lagi. Ini satu-satunya kesempatan kami karena keamanan istana akan paling rentan karena semua orang akan berkumpul di kapel mempersiapkan penobatan. Ini waktunya untuk mengakhiri ini sekali untuk selamanya. Malam sebelum penobatan, kami menyelinap ke kastil sesuai rencana. Kupimpin sekelompok orang menyamar sebagai pembantu turun ke penjara bawah tanah untuk selamatkan Ratu Mary. Sementara Harry memimpin sisanya ke gudang penyimpanan untuk menguasai penyimpanan makanan terbesar di istana agar musuh menyerah sepenuhnya. Tapi saat kami tiba di penjara bawah tanah, Miranda sudah ada di sana. Diana, apa yang kau lakukan di sini? Lari, sekarang. Diamlah, Kak. Aku sedang menunggu keponakanku. Bagaimana kau tahu aku di sini? Apa kau sungguh percaya kau bisa lakukan rencana pengkhianatan yang bodoh ini tanpa sepengetahuanku? Kurasa kau sungguh tak lebih dari pembantu dungu. Penjaga, bawa mereka keluar. Aku berbalik dan melihat para penjaga menyeret Harry dan timnya keluar sel. Para penjagaku sudah menangkap krumu yang lain di gudang. Ini waktunya mengakhiri pemberontakanmu yang konyol. Kecuali kau lebih suka mereka diusir saja dari kerajaan. Lakukan yang kau mau denganku. Tapi biarkan orang-orang ini. Miranda menyeringai mendengar kata-kataku dan memerintahkan penjaga menjebloskanku dan yang lain ke sel. Kumohon Miranda, dia tak layak membusuk di sini. Kau masih belum bisa hilangkan kebiasaan bertele-tele itu setelah bertahun-tahun, Kak? Kau tak akan bisa lolos dari ini. Kau sudah menekan rakyatmu sendiri hingga melampaui batas. Suatu hari, segera mereka akan bangkit dan menggulingkanmu. Kata-kata yang besar untuk anak kecil yang manja. Biar ku tebak, kau bahkan tak menyadari kalau partnermu sendiri adalah tangan kananku, iya kan? Apa? Kau Harold? Kau bohong. Tak mungkin. Harry? Kenapa kau berdiri saja di sana? Katakan sesuatu. Tapi dia hanya berpaling dengan rasa malu. Jadi ini benar? Dia berpura-pura berada di pihak rakyat selama ini? Bagaimana dengan keluarganya? Aku minta dia menyerahkanmu sebagai ganti jaminan keamanan keluarganya dan pasokan makanan seumur hidup. Dan dia setuju. Dia tak punya kewajiban padamu sekarang. Dia sudah bertunangan dengan Putri Anne. Bertunangan? Kau akan punya waktu seumur hidup di penjara bawah tanah untuk memikirkan itu, anak manja. Harold, ayo pergi. Aku kebingungan saat tiba-tiba ku dengar suara yang tak asing bergema melalui penjara bawah tanah. Diana, di mana kau? Anne, apa itu kau? Aku lurus di depan. Di sana kau rupanya. Aku sangat khawatir saat kau tiba-tiba menghilang. Maaf tak bisa cerita semuanya padamu. Tak apa, aku baru dengar semuanya sejak ku ikuti para penjaga yang menarik Harold ke bawah sini. Tapi kau jangan khawatir, aku bisa memohon ibuku untuk membebaskanmu. Dengan syarat kau dan ibumu tinggalkan negara ini dan tak pernah kembali lagi. Kenapa? Kau tak benar-benar berpikir kau mampu melawan ibuku, ya kan? Tak ada akhir dari semua ini, Diana. Aku tahu, tapi dengan bantuanmu kita mungkin bisa membalikan keadaan. Kita harus berjuang untuk apa yang kita percayai, Anne. Kau masih ingin hidup sederhana dan membuka toko roti, ya kan? Ini kesempatanmu. Tapi dia ibuku. Bagaimana mungkin aku melawannya? Kumohon Diana, dengarkan saja aku. Tidak, Anne. Aku tak bisa lakukan itu pada semua orang yang menderita di luar sana. Kita lebih baik berada di sini selamanya daripada bebas dan bersikap seolah Miranda tak melakukan semua kejahatannya. Kurasa mulai sekarang kita berpisah jalan. Selamat tinggal, Anne. Anne menangis, lalu pergi. Aku terkulai lemas di sudut sel yang sunyi senyap. Apa yang kupikirkan kalau aku bisa membuat perubahan? Dan sekarang ku kecewakan semua orang. Ratu Mary, Stella, Harold, Anne, dan semua. Kurasa aku tak sanggup lakukan ini lagi. Jangan menangis sekarang, sayang. Ini bukanlah akhir. Aku bahkan tak tahu lagi.
Tak ada jalan keluar. Harry pasti tahu aku tak mungkin berhasil. Jadi dia berganti pihak. Benar kan? Begitu juga Anne. Tidak, mereka mungkin punya alasan sendiri. Tapi mereka lakukan yang mereka lakukan dan itu bukan salahmu. Aku tahu sulit bagimu, tapi kau harus tetap semangat. Tak ada waktu untuk menunjukkan kelemahan. Meskipun aku rasa tidak bisa, aku bertekad untuk berusaha. Pagi sekali besoknya, sekelompok lain dipimpin ayah Harold tak diduga muncul untuk menyelamatkanku dan Ratu Mary. Bagaimana kalian tahu kami di sini? Harry menghubungi kami kemarin malam dan meminta bantuan. Jadi disinilah kami. Kau lihat, tak hanya aku, tapi juga rakyat percaya padamu. Aku seketika paham kenapa Harold harus berpura-pura berada di pihak Ratu Miranda kemarin. Dia punya rencana cadangan selama ini. Sekarang kami harus pergi untuk menghentikan upacara penobatan sebelum semuanya terlambat. Saat kami tiba, Anne sudah berjalan untuk menerima mahkota. Aku lari melewati penonton untuk sampai ke bagian depan kerumunan. Hentikan! Aku keberatan dengan penobatan Putri Anne. Karena aku, Diana, putri dari Ratu Mary adalah pewaris tahta yang sah. Dan aku punya bukti DNA untuk buktikan itu. Kerumunan jadi riuh saat mereka bereaksi terhadap berita ini. Bahkan para prajurit menghentikan langkah mereka. Penjaga, tangkap dia! Sebelum mereka bisa menangkapku, Harold dan sekelompok warga sipil membentuk tameng mengelilingiku, siap melawan. Tenang, tenang. Bukti itu dibuat-buat dan tidak ada bukti keabsahannya. Jangan terkecoh olehnya. Di saat itu, Ratu Mary akhirnya masuk. Dan kerumunan pun terdiam. Penduduk kerajaan kami, aku Ratu Mary kalian dan aku masih hidup. Tapi aku telah ditawan selama bertahun-tahun oleh orang yang tak lain adalah adikku, Miranda. Dialah yang mengambil keuntungan dari kelemahanku setelah Diana dilahirkan untuk mengambil kekuasaan kerajaan. Sekarang dia dan kalian semua tahu kebenarannya. Dan kalian tahu bahwa Miranda bukan. Hentikan semua omong kosong ini. Aku masih ratu kerajaan ini. Tak peduli bagaimana. Ini pengkhianatan. Tangkap mereka semua, sekarang. Tapi tak ada yang mendengarkan dia. Para prajurit, pejabat, dan seluruh kerumunan memalingkan wajah ke Ratu Mary dan membungkuk di hadapan ratu mereka yang sebenarnya untuk pertama kalinya dalam 18 tahun. Dengan marah Miranda menyerbu arah kami, tapi dia mendapat kejutan blok ke penjara, di mana dia akan tunggu persidangan. Kemudian seorang pejabat mengembalikan mahkota ke Ratu Mary, tapi dia tak memakainya. Sebaliknya, upacara dimulai lagi, dan aku dinobatkan sebagai ratu kerajaan yang baru. Apa ibu yakin? Aku masih butuh banyak belajar. Kenapa tak kau hadapi saja sendiri? Semua memuji Ratu Diana. Terima kasih, berkat Anda kami selamat dari bencana kelaparan dan diktator. Anda memberi kami kehidupan yang lebih baik. Anda adalah ratu yang telah kami harapkan. Aku bisa menangis mendengar sorakan mereka. Kau lihat, jadi ratu bukan mengenai kekayaan dan pengaruh besar. Itu sungguh mengenai apa yang bisa kau tawarkan ke dunia dan siapa dirimu sebenarnya. Dan kau, sayangku, siap untuk ini. Terima kasih, aku akan berusaha sebaik mungkin teruskan perjuanganmu, Bu. Aku memeluknya erat saat para penonton bersorak-sorai. Dan begitulah aku resmi menjadi ratu. Tugas pertamaku yaitu mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat. Aku janji pada diriku sendiri bahwa mulai sekarang tak akan ada yang menderita di bawah kepemimpinanku. Saat rakyat mengumpulkan barang mereka, Harold datang ingin bicara dan kami pun pergi ke tempat yang lebih privat. Diana, aku ingin jujur padamu. Awalnya aku ingin jadi pejabat kerajaan karena aku ingin kuubah pikiran Miranda dan membantu rakyat. Tapi tak seorang pun menganggapku serius. Mereka bilang aku harusnya tahu tempatku dan bersyukur orang biasa sepertiku dapat tempat di antara para bangsawan. Mereka bahkan memaksaku jadi salah satu yang mengantarkan upeti dari orang-orang ke istana. Itu membuatku muak. Tapi di momen aku bertemu denganmu, kurasakan sukacita dan kebahagiaan yang sudah lama tidak kurasakan. Aku tak ingin terima kenyataan bahwa aku telah bertunangan dengan Anne. Aku hanya ingin bersamamu. Aku tak tahu kau merasa seperti itu. Ibu bilang kau menyukaiku dan ingin bersamaku. Dan diizinkan kita bersama setelah aku naik tahta. Anne? Aku minta maaf mengatakan ini Putri Anne, tapi ibumu telah membohongimu. Aku hanya bertunangan denganmu karena paksaannya. Bukan keinginanku, aku sangat menyesal membuat perasaanmu kecewa. Aku tak pernah mengira cinta pertamaku akan berakhir seperti ini. Tapi aku lega untukmu, Diana. Kalian berdua mendapat restuku. Oh, Anne, aku tak pernah berniat menyakitimu. Tidak, ini akan baik untukmu. Aku akhirnya bisa tinggalkan istana dan jalani hidup normal. Menjadi pembuat roti seperti yang selalu kuinginkan. Terima kasih padamu, Ratu Diana. Meski aku sedih kehilangannya, bagaimanapun kami besar bersama. Aku tahu yang terbaik menghormati keputusannya dan biarkan dia pergi. Itu yang kami berdua butuhkan. Sekarang, setelah semuanya beres, aku bisa bernapas lega. Oh, tunggu. Belum. Harry atau Harold? Yang mana? Yang manapun kau suka. Biar ku perjelas ini, aku masih marah padamu karena berbohong. Jadi kau akan menerima hukuman, Tuan? Ya. Lihat siapa yang pamer kekuasaan di hari pertama pemerintahannya. Apa? Kau berani menentang ratu? Tidak.
Pelayanmu yang rendah ini siap untuk mematuhi perintah ratu yang berkuasa selama sisa hidupku. Kalau begitu, kuperintahkan kau menciumku sekarang. Siap melayani Anda, Yang Mulia. Kemudian dia menarikku mendekat dan membuatku terhanyut dengan ciuman yang paling bergairah yang pernah ada. Kurasa ceritaku berakhir seperti dongeng saja, ha?